Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih atas nama Komisi Dewasa GKI Taman Aries kepada Dr. Tania dan Dr. Timi yang sudah bersedia untuk membagikan hal yang sangat penting buat kita, melawan lupa, pada pagi hari ini nanti sampai kira-kira jam 12. Akan menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita langsung saja mulai Bapak Ibu acara kita dengan doa pembuka dan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Silakan Pak Rinto, kita langsung mulai saja. Terima kasih. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih juga untuk kesegaran yang Kau berikan. Dan pada saat ini kami juga mau bersama-sama kembali diperlengkapi oleh Dr. Tania dan Dr. Jimmy mengenai salah satu hal yang terkait dengan demensia. Tuhan kiranya memimpin dan membimbing kami semua, berikan kami pencerahan, dan di dalam pencerahan itu kami mendapatkan pengertian dan kekuatan. Dan untuk itu kami memulai semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, selamat pagi untuk yang pagi, siang untuk yang siang, dan malam untuk yang malam. Karena di Zoom sekarang udah nggak ada waktu, ya. Yang hadir itu bisa orangnya lagi pagi, lagi siang, ada yang lagi malam, begitu ya. Jadi selamat segala waktulah, seperti itu. Nah, saya tidak panjang karena memang Dr. Tania dan Dr. Jimmy yang nanti akan lebih banyak ya untuk memberikan informasi-informasi pada kita. Hanya saja ketika saya membaca kembali tema ini, yaitu tentang melawan lupa atau juga ada demensia begitu ya. Nah, kata lupa itu mengingatkan saya bahwa ini juga menjadi tema yang penting sebetulnya di dalam Alkitab gitu ya. Jadi dalam Alkitab itu tentang lupa ini selalu jadi percakapan gitu ya, jadi catatan begitu ya. Mungkin bahasanya bukan hanya kata lupa, jangan lupa, tapi juga pakai kata ingat begitu ya. Nah, biasanya di dalam Alkitab itu umat itu selalu diingatkan oleh Tuhan Allah. Ya, selalu diingatkan. Misalnya mereka diingatkan, ingatlah dulu kamu siapa, gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Ingatlah bagaimana Tuhan Allahmu itu melakukan banyak perkara dalam hidupmu, ya kan. Lalu ingatlah bagaimana firman Tuhan itu ya diberikan untuk menuntun. Lalu kalau yang paling sederhana itu ingatlah hari Sabat begitu ya. Nah, rupanya penyakit lupa itu bukan hanya penyakit lupa yang nanti dijelaskan oleh Dr. Tania dan Dr. Jimmy, tapi ada juga lupa yang lain yang harus diperhatikan juga, yaitu lupa rohani kan gitu kan. Nah, zaman sekarang banyak orang lupa ya. Kalau lupa rohani juga di tengah-tengah situasi seperti ini, untuk mengingat waktu ibadahnya, untuk mengingat karya Tuhan yang luar biasa, untuk mengingat bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah dikerjakan, untuk mengingat keselamatan yang dia sudah terima. Nah, ini juga salah satu hal yang ketika saya baca ini, rupanya betapa pentingnya untuk tidak lupa begitu. Karena dalam rohani ketika kita tidak lupa akan Tuhan, maka kita punya kekuatan. Kita punya peneguhan. Kita punya harapan. Kita punya antusiasme hidup. Kita punya kedekatan dengan Allah begitu. Itu di dalam sisi rohaninya yang kita diingatkan terus-menerus oleh firman Tuhan. Jangan lupa, ingatlah. Dan untuk itu Tuhan terus melakukannya berulang-ulang. Rupanya ini mungkin ya
Saya nggak tahu nanti Bu Tania dan Dr. Jimmy nanti memberikan sedikit tips apa memang supaya nggak lupa apa memang begitu. Karena di Alkitab tuh diajarkan begitu supaya jangan lupa rohani, selalu sering-sering mengingat hal-hal yang kecil pun diperhatikan dan diingat supaya jangan sampai semuanya jadi hilang dan lupa begitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan tentu saja saya tidak akan membahas itu karena saya nggak punya kapasitas di sana tentang demensia. Dr. Tania dan Dr. Jimmy kemarin kami sudah berdiskusi sebelum pertemuan ini dan luar biasa Bapak Ibu ya, diskusi kami tadi rencana cuma mau persiapan doang, persiapan untuk teknis, tapi kemudian menjadi berkembang sampai kemudian akhirnya udah kita stop dulu nanti habis nih ya kan, materinya malah dihabis di sono gitu ya. Tapi luar biasa karena saya bilang sama Bu Tania sama Dr. Jimmy juga, dalam pelayanan yang saya kerjakan sebagai pendeta, seringkali masalah lupa itu bukan hanya berkait dengan si orang tersebut. Misalnya ada orang tua udah mulai lupa. Saya ambil contoh misalnya bilang, ada orang tua misalnya dia baru makan gitu ya, baru saya makan gitu ya, tapi kemudian ketemu dikunjungin, terus bilangnya apa, wah saya belum dikasih makan gitu. Nah itu kalau punya keluarga anak mantu di situ kan jadi masalah begitu, ya kan? Nah, kalau misalnya anak mantunya dan yang lain yang nggak siap untuk menghadapi demensia ini, misalnya orang tua dia akan bilang, ini gimana sih malu-maluin aja, padahal memang kondisinya lagi begitu gitu ya. Nah, jadi saya ngobrol-ngobrol kemarin dengan Dr. Tania dan Dr. Jimmy bahwa demensia ini bukan hanya berkait dengan hidup kita pribadi, tetapi ternyata berkait dengan kehidupan keluarga kita. Jadi ini mempengaruhi efek yang luas begitu ya, orang-orang yang ada di samping, di sekitar seperti itu, bahkan komunitas gereja pun. Nah tentu saja nanti Bapak Ibu silahkan tanya jawab dengan Dr. Tania, Dr. Jimmy. Saya secara pribadi pertemuan pertama terberkati dan merasa belum cukup begitu. Jadi hari ini Bapak Ibu ini kesempatan yang baik, waktu yang Tuhan berikan untuk kita semua. Jadi jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya. Karena pertanyaan Bapak Ibu nanti, respon Bapak Ibu, itu akan jadi berkat buat kita. Karena kita tidak pernah berpikir untuk satu pertanyaan. Tapi dengan kita sama-sama berpikir untuk bertanya, maka pikiran dan pertanyaan itu akan mencerahkan kita. Dan tentu saja Dr. Tania dan Dr. Jimmy akan senang sekali. Karena apa? Dengan demikian, hal-hal yang kita perlukan mereka jadi tahu, oh kita butuhnya informasi ini. Karena menurutnya itu luasnya luar biasa. Ini belum ngomongin lagi tentang legalitas dan macam-macam lah begitu. Tetapi hari ini silakan nikmati waktu ini dan setelah seminar ini jangan lupakan apa yang kita dapat seperti itu ya. Tuhan berkati semuanya. Dr. Tania, Tuhan berkati untuk pelayanannya. Dr. Jimmy juga Tuhan berkati dan Bu Baby yang nanti akan moderator ya. Tuhan berkati dan kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rinto. Saya langsung serahkan kepada Ibu Baby dan Pak Yugo. Monggo Bu Baby. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir di Sarasehan tentang penyakit demensia yang diadakan oleh Komisi Dewasa GKI Taman Aries. Sebelum kita mulai, saya hendak membacakan CV singkat dari kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Tania Marini Setiadi, M. Biomed AAM, dari Yayasan Alzheimer Indonesia. Dr. Tania ini sekarang adalah Center Manager dari Hovi Assisted Care di Gianyar, Bali, dan juga sebagai private practice di Bali. Beliau adalah lulusan dari Universitas Atmajaya, Faculty of Medicine dari Atmajaya Catholic University di Jakarta, dan kemudian melanjutkan masternya di Udayana University, dan sekarang sedang menempuh PhD di Nederland. Yang kedua adalah Dr. Jimmy F.A. Barus, SPS MSc, dari Departemen Neurologi Unika Atmajaya dan Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta.
Dr. Jimmy adalah staf pengajar Departemen Neurologi Fakulti Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dan Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. Beliau juga adalah pelayan di Gereja GKI Keranggan, Bekasi. Berikut kita akan memulai acara kita tentang apa itu Alzheimer dan demensia, serta perkenalan tentang Yayasan ALSI dari narasumber pertama, Dr. Tania. Untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua yang hendak mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat, dan pertanyaan akan saya bacakan di sesi tanya jawab. Mampus. Untuk Dr. Tania, waktu dan ruang saya persilahkan. Terima kasih Bu Baby. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua. Saya izin saya share screen ya. Oke. Wait. Sebentar saya. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Dok. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada panitia dari GKI Taman Aries. Senang sekali saya boleh mewakili ALSI, Yayasan Alzheimer Indonesia. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya boleh ikut sharing. Nanti sama-sama kita berdiskusi bersama, sharing bersama Bapak Ibu, Oma. Tadi ada Oma Eti ya, 89 tahun, luar biasa. Saya senang sekali nanti, semoga kita nanti setelah sesi-sesi ini, kita sama-sama nanti bersama senior saya juga, Dr. Jimmy Barus, kita bisa ngobrol bersama tentang hal ini. Hari ini diberikan topik melawan lupa. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, lupa itu identik kalau misalnya di Indonesia, kalau pikun itu lupa ya. Jadi lupa-lupa itu pokoknya pikun. Nah sebenarnya ada namanya nih. Jadi demensia atau pikun di Indonesia itu sekarang belakangan ini menjadi topik yang sering sekali kita bicarakan. Meskipun di luar negeri ini sudah menjadi hal yang banyak sekali menjadi perhatian berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi di Indonesia mungkin ya 10 tahun yang lalu ini kita mulai topik demensia ini mulai naik daun. Kenapa sih demensia itu penting untuk dibahas? Jadi seiring dengan pertumbuhan jumlah lansia di dunia dan di Indonesia juga, nah di Indonesia ternyata estimasi jumlah orang dengan demensia ada sekitar 1,2 juta di tahun 2016 dan diperkirakan pada tahun 2030 akan menjadi 2 juta dan double lagi pada tahun 2050. Nah, untuk masalah demensia ini ternyata bukan hanya impact ke masalah kesehatan, tapi juga ternyata ke masalah financial. Nanti kita akan bersama-sama kita melihat kenapa sih efeknya kok jadi luas demensia ini. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua di sini. Nah, apakah Ibu setuju, Bapak Ibu setuju atau tidak terhadap statement ini? Kalau setuju, nanti tangannya bisa jempol ke atas. Kalau tidak setuju, jempol ke bawah. Oke, coba saya mau lihat sekarang statement yang pertama. Semua orang yang menua pasti akan mengalami demensia atau pikun. Nah, kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Setuju atau enggak nih kira-kira? Oke. Wah, menarik nih. Ya. Oke, ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ya. Jadi ternyata meskipun orang yang mengalami demensia atau pikun itu umumnya terjadi pada orang yang tua, tapi tidak semua orang yang menua akan mengalami demensia. Nah, jadi demensia atau pikun itu apa sih jadinya? Nah, demensia atau pikun adalah sekumpulan gejala penurunan fungsi otak. Nah, bisa dari memori atau ingatan, bisa dari fungsi berpikir. Nah, ada juga nanti perubahan emosional maupun perilaku dibandingkan pada waktu sebelumnya. Jadi harus terlihat ada perubahan, penurunan dari waktu sebelumnya.
Sehingga penurunan fungsi-fungsi ini mempengaruhi untuk orang tersebut melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Seperti apa aja? Makan, mandi, berkomunikasi, berpindah tempat. Nah, kenapa kalau misalnya demensia itu kok sering dibilang ini demensia Alzheimer sama atau enggak? Nah, demensia tadi kan sekumpulan gejala-gejalanya. Nah, penyebabnya ada banyak, bukan hanya Alzheimer. Jadi memang identik, jadi sering sekali bukan ketuker ya, jadi nempel tuh biasanya demensia Alzheimer. Karena memang penyebab terbanyak demensia sampai saat ini, sekitar 60-80% itu adalah Alzheimer's disease. Tapi ada juga penyebab-penyebab lain, misalnya vaskular, misalnya stroke, juga itu dapat menyebabkan demensia sehingga nantinya disebut vascular dementia. Atau ada penyakit Lewy body, atau ada Parkinson, atau ada juga yang bercampur. Nah, sekali lagi, jadi demensia itu bukan bagian normal dari penuaan. Nah, bersifat progresif dan terminal. Maksudnya apa? Makin lama dia akan bertambah buruk. Ya, jadi kalau misalnya pertama, misalnya tadi hanya lupa-lupa, oke, awal-awal cuman lupa nama, misalnya lupa tadi Pak Pendeta Rinto sudah menyampaikan, oh ini lupa menyebutkan sudah makan atau belum, lama-lama akan bertambah berat. Setelah lupanya makin banyak, lalu ada gangguan emosi, mudah curiga dan lain-lain, dan bisa dan terminal, yaitu bisa menyebabkan kematian. Jadi demensia itu adalah penyebab saat ini menurut WHO, demensia itu penyebab nomor 7 kematian di dunia. Nah, sampai saat ini kabar kurang baiknya, meskipun penelitian sudah banyak sekali di luar negeri, tapi sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang menyebabkan demensia. Ya, jadi belum bisa disembuhkan. Tapi memang ada obat-obat atau ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memperlambat proses penurunan fungsinya. Oke, kita sekarang lanjut ke slide berikut. Kalau kira-kira nih kayak apa sih yang terjadi kalau misalnya kita terkena, ini adalah contoh dari Alzheimer's disease ya, orang yang mengalami demensia karena Alzheimer. Kalau di sebelah kiri kita bisa lihat itu kurang lebih otak kita pada yang normal ya. Nah di sini kita lihat yang ungu-ungu ini adalah sel-sel otak kita. Nah kalau yang normal ini masih bagus, sambungannya nanti kayak koneksi jaringannya, networknya masih bagus. Nah kalau udah mulai ada Alzheimer's disease, nah di sini ada amyloid plaque, ada neurofibrillary tangles. Nah ini yang menyebabkan otak kita seperti yang di kanan ini. Jadi menciut sekali karena banyaknya sel-sel otak yang rusak. Jadi demensia itu disebabkan penyakit yang ada pada otak kita. Nah, kalau kita sekarang lihat, ada mengenali 10 gejala umum demensia Alzheimer. Jadi kalau yang sering, bisa kelihatan nggak ya? Oke, yang sering kalau misalnya di jalan, misalnya ada lihat ini adalah buklet kecil tentang kenali 10 gejala umum demensia Alzheimer. Kita bahas satu-satu ya secara singkat saja. Yang pertama itu gangguan daya ingat. Untuk demensia Alzheimer paling sering itu lupa. Tadi Pak Pendeta Rinto sudah bilang lupa makan padahal baru aja dikasih makan. Atau misalnya ada ketemu orang tua lalu nanya namanya siapa? Kita jawab 2 menit lagi ditanya lagi namanya siapa? Atau misalnya kalau yang anaknya baru pulang kerja ditanyain, tadi kemana aja? Udah dijelasin panjang, 5 menit kemudian tanya lagi, tadi kemana aja? Nah, kalau kita tidak memahami, ternyata ini mungkin ada gejala-gejala demensia. Kadang-kadang suka kesel. Ini loh mama nih nanya-nanya terus, padahal tadi baru dijawab, kok nanya-nanya terus? Nah, cucu juga kadang-kadang, nggak mau aku ketemu oma, soalnya oma cerewet, nanya-nanya terus. Nah, itu seringkali terjadi di lingkungan kita tanpa kita misalnya menyadari kalau itu adalah gejala-gejala demensia. Yang kedua, bisa juga sulit fokus. Biasa masak nih, oma-oma kan biasanya suka bikin kue, suka masak. Aduh, tapi sekarang kok jadi susah ya, jadi nggak ingat yang mana duluan yang masuk nih, terigu duluan atau telur duluan. Padahal itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Sulit melakukan kegiatan yang familiar. Biasa bikin pembukuan,
Makin lama makin bingung, makin lama makin nggak bisa. Disorientasi. Disorientasi itu bisa disorientasi waktu, bisa disorientasi jarak. Nah, disorientasi waktu contohnya tidak bisa membedakan pagi, siang, atau malam. Kadang-kadang kalau ada pasien mengungkapkan, ini loh ibu saya tiap malam tuh jam 2 pagi pasti berisik di dapur, masaklah, apalah. Nah, atau misalnya ini opa kok tengah malam pengen keluar, pengen jalan-jalan, padahal sudah jam 12 malam misalnya. Karena memang beliau-beliau, misalnya orang dengan demensia itu sudah mengalami disorientasi waktu, tidak bisa membedakan pagi, siang, malam. Lalu untuk juga disorientasi jarak. Nah, bagaimana nanti, atau misalnya lupa jalan pulang, sudah keluar, nggak tahu jalan pulang kemana. Biasanya padahal misalnya cuma bilang, ya mau ke lapangan, mau senam di lapangan depan kompleks misalnya. Nah, tapi bisa hilang. Makanya kenapa misalnya kalau ada lansia, berita lansia hilang, itu kita juga harus ikut menyadari apakah misalnya lansia itu mengalami demensia atau tidak. Lalu kesulitan memahami visual spasial. Kalau nuang, kadang-kadang gejalanya nuang teh, tumpah-tumpah terus. Atau misalnya yang suka bawa motor, bolak-balik nabrak, bolak-balik nabrak. Nah, itu sudah bisa kita curigai juga apakah sudah ada gejala. Gangguan berkomunikasi. Seringkali di awal yang biasanya senang ngobrol, tapi kan udah mulai lupa. Ada mulai lupa kata-kata, sehingga pada di saat ngobrol nanti suka nggak nyambung kadang-kadang. Atau nanti mulai kalau ajak ngobrol setengah-tengah kalimat suka apa ya, lalu nanti ganti topik. Nah, itu yang kadang-kadang kalau di awal-awal misalnya masih ingat, tapi ada gangguan berkomunikasi, seringkali orang tua itu suka merasa nggak nyaman kalau misalnya di lingkungan. Kadang-kadang udah males, nggak nyambung ngobrolnya. Kadang-kadang suka gitu kalau oma opa. Lalu menaruh barang tidak pada tempatnya. Tadi asalnya kan lupa ya, tapi kalau lupanya makin sering, misalnya beliau lupa menaruh jam tangan atau lupa menaruh perhiasan, lalu mulai menuduh. Nanti menuduh orang ini karena sebenarnya beliau lupa menaruh di mana. Ini pasti ada yang ambil. Nah, itu yang terkadang nanti seringkali bahkan membuat jadi konflik buat orang-orang di rumah atau orang yang bekerja di rumah tersebut. Salah mengambil keputusan. Ini saya kalau ingat ini, saya selalu ingat dulu ada opa, jadi tinggalnya terpisah dari anaknya. Jadi opa tinggal sendiri, tapi sama anaknya suka dikasih uang setiap minggu. Nah, dikasih uang. Nah, anaknya kadang-kadang bilang, kenapa ya bapak saya itu, saya juga bingung belanja apa, tapi dikasih uang kok habis terus katanya. Tapi kalau ditanya apa ya nggak tahu belanja apa. Padahal ya hidupnya ya sederhana, biasa-biasa saja. Nah, ternyata setelah diselidiki, tiap ada anak kecil atau ada tukang apa yang lewat, suka kasih uang. Nah, jadi karena ditanya ya itu, karena dia sudah ada bagian fungsi otak yang untuk pengambilan keputusan sudah terganggu. Jadi di situ. Nah, jadi di tracing kadang-kadang kan suka anaknya kan awal-awalnya itu menuduh orang tuanya, ini ayo dipakai apa, judi atau apa, kok nggak ada uangnya. Nah, ternyata setelah digali lebih lanjut, yaitu anak lewat, anak kecil lewat depan rumah dia kasih uang, ada tukang parkir dia kasih uang, nah kasihnya 100.000 gitu misalnya, karena beliau juga sudah terganggu untuk fungsi mengambil keputusannya. Menarik diri dari pergaulan. Orang tua seringkali juga, misalnya orang dengan demensia, awal-awal kalau diajak pertemuan keluarga atau ke gereja misalnya, sudah nggak mau. Kenapa? Nah, setelah diusut, ya itu tadi. Karena misalnya beliau merasa misalnya awal-awal malu, karena kalau ajak ngomong suka lupa kan, suka nggak nyambung jadinya. Nggak mau deh. Lama-lama mulai mengurung diri. Diajak ke sini nggak mau, diajak ke sana nggak mau. Beraktivitas yang dulunya misalnya aktif juga sudah nggak mau. Nah, lalu yang terakhir itu adalah perubahan perilaku dan kepribadian. Seperti tadi, pada masa-masa di tahap menengah nanti, di saat semua gejala-gejala ini sudah mulai tambah berat, lupanya makin sering, lalu kurang fokusnya makin sering. Nah, ini akan menimbulkan perasaan gelisah. Perasaan gelisah, mudah curiga, sering marah-marah. Jadi kalau misalnya orang suka juga bilang, aduh sekarang pokoknya sensi banget deh. Dulu itu padahal halus, kalau misalnya
Mama tuh ceria, gitu kan, kalau keluarga bilang itu. Tapi sekarang tuh dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Sebenarnya ini adalah salah satu gejala-gejala dari demensia Alzheimer yang disebabkan oleh adanya kerusakan di sel-sel otak kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi kita di awal kita sudah sepakat ya, tidak semua orang yang menua akan mengalami demensia atau pikun. Nah, sekarang siapa sih yang lebih sering atau misalnya siapa yang lebih rentan misalnya terjadi mengalami demensia? Nah, pada tahun 2020 yang lalu di sebuah publikasi sangat terkenal Lancet itu mengeluarkan ada 12 faktor risiko yang sebenarnya bisa kita modifikasi. Jadi kalau kita bisa mengontrol ke-12 faktor risiko ini, itu katanya akan mengurangi kemungkinan kita terkena demensia sebanyak 40%. Lumayan ya, karena sampai sekarang kan demensia ini masih dalam penelitian terus. Alzheimer apa sih yang menyebabkan, apa yang bisa kita cegah. Nah, kalau kita lihat di sini, minim aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, polusi, cedera kepala. Saya ingin juga fokuskan sama jarang bersosialisasi, dan ada juga di sini ada jarang bersosialisasi dan depresi, karena hal ini adalah hal yang seringkali terlupakan. Kalau misalnya yang lain, diabetes, mengontrol diabetes, hipertensi, lalu aktivitas fisik itu biasanya sudah nih, kalau apalagi kalau kita sudah mulai menua, dokter-dokter spesialis internis, interna atau penyakit dalam atau neurologisnya seperti dokter Jimmy biasanya udah pesan sponsornya sudah banyak nih. Ayo, nggak boleh merokok, nggak boleh kontrol gula darah dan lain-lain. Tapi di sini secara khusus saya ingin menyoroti tentang masalah jarang bersosialisasi atau loneliness. Ya, jadi untuk orang tua hal ini seringkali luput kita perhatikan sebagai anak. Jadi kadang-kadang orang tua yang biasanya misalnya, apalagi misalnya biasanya sudah punya komunitas sendiri, tapi misalnya ada kendala-kendala, misalnya jalannya sudah mulai susah atau misalnya sudah nggak ada yang nganterin. Nah, kadang-kadang membuat kita membatasi secara tidak sengaja, secara tidak sadar anak-anak udah deh di rumah aja daripada nanti capek kalau pergi-pergi, kadang-kadang kayak gitu. Nah, tapi ternyata nanti jarang bersosialisasi atau nanti loneliness ini yang disebabkan oleh kita keterbatasan social interaction dengan teman sebaya atau lingkungan, itu juga dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya demensia. Jadi ini hal yang penting sekali karena ini penelitian juga banyak, khusus ya di masa pandemi, di mana lansia juga terpaksa untuk berada banyak di rumah, membatasi kegiatan bertemu dengan orang lain. Nah, semoga ini kita sama-sama dengan menyadari hal ini, kita mungkin nanti juga dari pihak gereja, dari komisi-komisi yang lain, kita bisa mengadakan suatu kita bisa support para lansia ini gimana sih supaya mereka juga tidak lonely di rumah, tidak lonely. Oke, sekarang saya ingin kembali lagi ya, kita yang kalau yang setuju nanti angkat jempol, kalau yang tidak setuju turunkan jempol. Ada seringkali bilang begini, saya pernah loh dok mengikuti satu tes memori dan nilai saya kurang baik. Ini saya pasti demensia ya dok. Nah, gimana nih menurut Bapak Ibu? Pasti enggak kalau dengan satu tes aja kita bisa tahu kalau misalnya kita itu demensia pikun atau enggak? Belum tentu, Bu. Nah, oke ya. Yang lain ya, betul sekali. Ya. Jadi untuk diagnosis demensia, ini demensia itu merupakan diagnosis klinis. Jadi nggak bisa nih misalnya kita cuma screening, kadang-kadang sekarang kita banyak ya ada screening atau ada satu tes, kadang-kadang iseng, kadang-kadang ada di misalnya ada di acara apa gitu. Ya ini kita mau tes pikun. Nah, kadang-kadang bikin orang juga jadi kayak patah semangat nih, apalagi untuk orang tua. Mereka biasanya takut untuk di screening. Saya nggak mau, saya takut. Gitu. Nah, ternyata diagnosis demensia itu tidak tergantung dari satu jenis tes tertentu saja. Jadi banyak sekali yang perlu kita lakukan untuk menentukan apakah orang ini mengalami demensia atau tidak.
Jadi mulai dari wawancara, interview bisa dengan orangnya sendiri, bisa dengan keluarga. Kita bisa lihat apakah ada penurunan fungsi atau tidak dari sebelumnya. Nah, lalu ada banyak sekali tes-tes screening untuk kita untuk mengukur fungsi otak kita. Nah, riwayat gejala sangat diperlukan. Jadi di sini saya ingin juga pesan untuk membantu, misalnya pada saat satu hari kita membawa keluarga kita, orang tua kita, misalnya ke dokter spesialis saraf, itu kita sudah punya bekal yang cukup juga untuk kita ceritakan. Kadang-kadang suka lupa kita menceritakan apa aja yang terjadi. Jadi kalau kita sekarang sudah melihat misalnya ada orang tua kita, kok kayaknya udah mulai ada gejala-gejala nih ya, dari tadi 10 gejala ini sudah mulai menunjukkan. Nah, yuk kita catat. Jadi kita buat jurnal. Oke, sekarang ini kok udah mulai suka lupa makan gitu. Misalnya bukan lupa makan, suka lupa kalau sudah dikasih makan atau suka lupa nama. Nanti tulis lagi sudah lupa. Di situ kita bisa lihat nanti ada progresivitas, ada penurunan terus atau tidak. Jadi di sini akan sangat membantu buat dokter-dokter nanti yang memeriksa bahwa kita bisa lihat nanti secara keseluruhan. Kadang-kadang kalau kita langsung ke dokter suka lupa ya, kadang-kadang apa sih yang kadang-kadang kita mau tanya, kadang-kadang udah di mobil atau udah pulang kita baru ingat, aduh tadi padahal mau nanya ini tapi lupa. Nah, jadi untuk tes-tes yang lain juga ada tes fungsi kognitif atau tes fungsi berpikir, lalu kita juga ada pemeriksaan fisik. Lalu kalau misalnya nanti sudah lebih lanjut lagi kita ada pemeriksaan neuroimaging atau seperti MRI dan lain-lain. Nah, oke. Ini adalah 3 tahapan demensia secara garis besar. Jadi pertama seperti yang saya tadi bilang demensia tingkat ringan ya awal itu merupakan gangguan kognitif atau gangguan berpikir, suka lupa, misalnya sudah suka kurang fokus. Nah, pada tahap berikutnya lama-kelamaan akan mengalami demensia sedang. Nah, ini karena sudah tadi lupanya makin sering, sudah mulai proses berpikirnya makin terganggu. Jadi mulai gelisah, makin kesel, kadang-kadang suka kesel sama diri sendiri. Kayak gini aja nggak inget. Nah, mulai nanti ada gangguan perilaku, mulai marah-marah, kadang-kadang suka agresif, apa-apa dikit-dikit. Jadi kadang-kadang suka, ada yang bisa dimarahin, ada cerita juga dari caregiver, bisa dilempar sama gelas kadang-kadang. Padahal dulu nggak pernah kayak gitu. Nah, ternyata ini karena demensia sudah semakin berat, jadi frustasi sendiri. Lalu ada tahap yang berikutnya adalah demensia tingkat lanjut. Bisa di tahap ini biasanya sudah menyerang kemampuan fisik seperti ada gangguan menelan, ya gangguan mobilitas. Jadi sudah banyak duduk aja atau udah banyak tidur aja. Makan juga sudah mulai susah. Oke, ini sedikit tentang kenapa sih apa yang paling meresahkan biasanya untuk orang keluarga yang merawat orang dengan demensia. Jadi ini adalah dampak demensia dalam komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu terganggu sekali dengan orang dengan demensia. Nah, kadang-kadang itu apa sih yang menyebabkan ada menurunnya daya konsentrasi? Yang tadi jadi susah fokus, kehilangan memori jangka pendek. Tadi baru dari dikasih makan udah lupa lagi. Baru dikasih tahu saya dari mana, sudah lupa lagi. Kehilangan daya kognitif untuk dapat menanggapi sesuatu. Jadi kalau ada orang cerita, dia bingung untuk jadi kadang-kadang ada orang cerita misalnya dalam pertemuan keluarga atau dalam grup orang cerita, dia bingung padahal dia pengen jawab apa. Jadi komunikasi terganggu sudah di sana. Mengulang kembali informasi yang sudah disampaikan, ulang-ulang terus, bicara ulang-ulang. Kesulitan memahami konsep yang abstrak dan kesalahan dalam menangkap komunikasi nonverbal, seperti nada suara maupun body language. Ini termasuk yang tadi. Jadi karena proses otaknya sudah terganggu dalam hal ini, seringkali terjadi salah paham. Ya, jadi bukan hanya dalam keluarga. Mungkin anaknya ngomong biasa, tapi dibilang nanti kadang-kadang kalau bisa tinggal sama anak yang A, nanti cerita sama anak yang B. Si ini nih kakakmu sekarang nih suka bentak-bentak mama. Pokoknya baru ngomong sedikit sudah dibentak-bentak. Nah, karena memang ini sudah ada proses terganggunya dalam menangkap komunikasi nonverbal. Nah, yang paling biasanya disadari bahwa oke, ini ada something wrong with my parents gitu ya. Nah, ini biasanya sudah pada saat gangguan perilaku.
Kalau tadi gangguan lupa-lupa, kita harus mengakui di Indonesia ini stigma, udah tua biasalah pikun. Kan wajar pikun, namanya juga udah tua. Pasti sering ya kita dengar ya kayak gitu ya. Padahal itu adalah hal yang salah ya, hal yang tidak benar. Nah, biasanya kalau sudah mulai ada perubahan perilaku, misalnya restlessness, jalan terus nih. Jalan, pokoknya nggak berhenti-berhenti. Orang tua jalan, pokoknya tiap hari dia putar-putar rumah aja, terus-terusan. Atau melakukan hal yang berulang-ulang. Sering teriak-teriak atau marah-marah. Misalnya tengah malam teriak-teriak. Gangguan tidur. Lalu kalau sundowning ini juga ini adalah ciri khas sekali orang dengan demensia Alzheimer. Jadi kalau sudah mulai maghrib, ini biasanya mulai rewel, biasanya kalau keluarga bilang. Ya pokoknya mulai marah-marah, gelisah, minta didorong, kalau misalnya di kursi roda, pokoknya minta didorong terus keliling-keliling. Nah ini ada juga menyembunyikan sesuatu, hiding, hoarding, mengumpulkan. Kadang-kadang kalau orang yang tinggal sendiri, pas anaknya datang jenguk, di kamarnya banyak sekali barang-barang yang sudah nggak penting-penting, tapi dikumpulin semuanya di situ. Atau mengikuti terus, misalnya trailing atau checking. Anaknya ditelepon terus di kantor. Tiap berapa menit ditelepon. Kamu di mana? Di kantor. Cek lagi. Nah, atau juga yang terakhir ini yang misalnya dalam kategori yang lebih parah adalah losing inhibition. Jadi kehilangan kontrol untuk kita apa yang pantas dan tidak. Contoh, ini beneran. Jadi ada lansia, waktu itu orang dengan demensia, pada acara besar, acara keluarga besar, tiba-tiba di tengah acara itu buka baju. Awalnya keluarga itu merasa malu sekali kan, karena kok tiba-tiba kok buka baju di tengah ini. Nah, padahal sebenarnya kalau untuk orang dengan demensia itu bukan pengen buka baju, alasannya cuma simpel sebenarnya, merasa panas. Nah, kalau kita tidak pahami, kadang-kadang makanya udah oma nggak usah diajak misalnya, atau opa nggak usah diajak ke acara keluarga, kadang-kadang suka malu-maluin deh kadang-kadang. Nah, padahal kalau kita bisa menggali lagi apa sih yang menyebabkan. Nah, di sini adalah kuncinya. Memahami orang dengan demensia. Kita kalau ini orang dengan demensia, kita harus coba cari penyebabnya. Kayak misalnya dia jalan-jalan keliling-keliling. Nah, apakah sebenarnya dia lapar? Atau misalnya kadang-kadang pengen kencing, pengen pipis misalnya. Nah, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Orang dengan demensia sekali lagi mempunyai masalah dengan berkomunikasi. Jadi untuk menyampaikan apa yang dia rasakan itu ada kendala di sana. Jadi kita penting sekali untuk mencari apa sih penyebabnya, untuk mengapa mereka melakukan hal ini. Oke, ini sudah hampir terakhir. Jadi kembali lagi pertanyaan, demensia dapat mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Apa kalau setuju jempol ke atas, kalau tidak setuju jempolnya ke bawah. Kira-kira sampai seberat ini enggak sih kalau menurut Bapak Ibu nih setelah tadi secara singkat mendengarkan apa saja yang terjadi, kira-kira nih kalau misalnya terjadi dalam anggota keluarga kita, kira-kira ini dapat mempengaruhi hubungan antar keluarga enggak? Silahkan. Jempolnya nih. Mana? Oke. Ya, wah, iya ada yang Ibu Eli ini ada iya dan tidak ya. Jadi bisa iya bisa tidak ya Bu ya. Apa iya? Tergantung kita bagaimana memahami kondisi yang bersangkutan. Betul. Kalau ada anggota keluarga yang mengerti tidak masalah. Tapi kalau tidak serumah, anggota keluarga lain tidak mempunyai kemampuan mengetahui kondisi dia, ya timbul salah paham yang seperti kata dokter tadi. Ini kakak kamu suka marahin mama tuh. Nah kan jadi akhirnya adiknya bilang, kenapa kakak marahin mama terus? Salah paham kan? Jadi bisa iya, bisa tidak, tergantung kondisi. Oke, terima kasih Ibu Eli sharing sedikit. Nah, betul. Tadi jadi kalau misalnya kita bisa memahami keadaan orang dengan demensia, setidaknya kita bisa minimize ya konflik-konflik yang ada dalam keluarga. Apa aja sih dampak demensia terhadap keluarga? Banyak. Jadi pertama kalau kita bisa lihat adalah grief. Untuk orang
kalau misalnya ini hubungan anak dengan orang tua. Orang tua yang mengalami demensia, itu orang sekarang suka bilang, atau misalnya pasangan ya, misalnya suami atau istri kita mengalami demensia. It's an ambiguous loss. Jadi it's a long goodbye. Orang yang dengan demensia itu seperti bukan orang yang dulu. Karena memang ada perubahan-perubahan yang disebabkan oleh penyakitnya. Jadi itu banyak sekali pasangan-pasangan yang merasa sedih ya. Itu seperti mereka bilang ini seperti kehilangan, tapi orangnya masih ada nih secara fisik. Tapi ini bukan ini bukan pasangan saya, bukan istri saya nggak kayak gini, atau ini bukan mama saya. Ya. Lalu untuk juga anak-anak yang merawat orang dengan demensia, tidak semua orang juga mampu untuk hire nanny atau caregiver, dan banyak sekali di Indonesia itu adalah anak yang menjadi family caregiver. Nah, sering sekali juga sampai harus kehilangan pekerjaan. Karena orang dengan demensia itu harus diperhatikan 24 jam. Jadi benar-benar membutuhkan perhatian khusus. Nah, ada juga role change. Bagaimana membagi waktu antara saya harus mengurus orang tua saya, misalnya saya nih orang tua saya emang ditinggalnya di tempat saya. Padahal saya juga punya keluarga sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang juga menjadi dilema. Nah, di sini banyak sekali yang bertanya, jadi harus gimana dong? Kalau saya menyarankan, ini masalah demensia ini harus sekali dibicarakan dalam keluarga besar. Jadi bagaimana? Misalnya ada anaknya 5, di rolling. Karena kita tidak bisa mengatakan, ya kamu kan anak pertama, atau misalnya kamu kan anak perempuan, atau misalnya kamu kan yang nggak kerja, ya kamulah yang ngurus mama. Karena kalau kita lihat di sini, tidak gampang mengurus orang dengan demensia, dan jangan sampai family caregiver itu juga mengalami burnout. Bisa burnout loh, dan itu adalah wajar untuk mengalami burnout. Ya, jadi jangan kita dengan kita memahami seperti ini, semoga kita juga tidak secara mudah menjudge. Ya, kita tidak secara mudah menjudge. Oke, ini kamu nih bukan yang ngurusin misalnya. Bukan mengurusin orang tua kamu nih, dan kadang-kadang itu menjadi tekanan sendiri buat anak-anak. Oke, nah saya ini akan mengakhiri tentang demensia karena kita nanti akan dilanjutkan ya, nanti pembahasan kita nanti akan dilanjutkan oleh senior saya, Dr. Jimmy Barus, bagaimana kita mencegah demensia. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Yayasan Alzheimer Indonesia. Kalau kita tadi lihat di sana, apa saja sih dampak demensia, bukan hanya terhadap orang dengan demensia, tapi juga terhadap keluarga. Maka Yayasan Alzheimer Indonesia atau ALZI, ini adalah sebuah organisasi non-profit bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan Alzheimer, keluarga, maupun pemberi perawatan atau caregivers di Indonesia. Sudah didirikan sejak 2013 dan merupakan anggota resmi dari organisasi International Alzheimer's Disease International. Jadi ALZI ini aktif melakukan kampanye, ada advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan, untuk raising awareness juga terhadap adanya penyakit Alzheimer. Di Indonesia sudah ada koordinator ALZI ini sudah ada di 18 kota di Indonesia. Kita bisa lihat dari Aceh sampai Lombok. Lalu ada juga di 6 negara. Jadi kita ada di Jerman, ada di Qatar, ada di Inggris, ada di Amerika, ada di Belanda. Kebetulan waktu saya studi, makanya saya mulai untuk volunteering di ALZI melalui pada chapter Belanda dan di Swiss. Jadi kami kalau yang untuk di luar negeri, kami ini mendukung khususnya untuk orang-orang tua atau diaspora yang tinggal di luar negeri. Nah, apa aja layanannya di sini? Jadi ada offline dan online support. Kalau misalnya setelah tadi mendengarkan sekilas info tadi tentang demensia, wah kayaknya saya nih ada nih keluarga saya kayaknya sudah menunjukkan ada gejala nih. Mesti kemana sih? Bisa menghubungi hotline. Jadi misalnya atau orang tua saya misalnya di Surabaya, bisa nggak ya dicek ini kira-kira saya harus kemana? Jadi step pertama harus kemana? Di sini bisa menghubungi hotline yang ada di sini, ada nomor telepon hotline ini. Nah di sana kita punya juga support group komunitas. Sesama caregiver misalnya kita merawat orang tua dengan demensia,
kadang-kadang berat ya. Nah, tapi kalau kita punya satu komunitas bersama, biasanya saling curhat nih. Saya kayak gini, ini apa ya, mesti dilakukan apa ya? Kok triknya dulu berhasil, sekarang nggak berhasil. Ada WhatsApp group. Lalu kita juga ada layanan navigasi perawatan ALSI atau Narazi. Kalau ada gejala-gejala, tapi misalnya masih bingung mau kemana, mau dibawa ke rumah sakit susah, kita sejak pandemi kita punya layanan baru yaitu Narazi. Kita bisa melakukan konsultasi nanti lewat telekonsultasi. Ada sesi edukasi atau webinar seperti ini, ada latihan program demensia, ada home visit, dan ada publikasi juga. Nah, tadi di awal saya sudah diizinkan nih untuk pesan sponsor. Jadi kalau untuk Bapak Ibu, kalau lihat kaos saya ini tulisannya jangan maklum dengan pikun. Ya, jadi memang kita nggak boleh maklum dengan pikun ya. Kita kan mau jadi lansia yang tidak pikun. Nah, kalau ada yang berminat bisa juga mengunjungi di website ALSI. Nah, di sana ada barang-barang atau merchandise yang bisa dibeli untuk mendukung kami untuk memberikan layanan ALSI baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, terakhir take home message. Demensia bukan bagian normal dari penuaan. Jadi untuk oma opa atau bapak ibu di sini, kita jangan mau ya dibilang kalau udah tua wajar pikun. Tidak, saya nggak mau pikun. Ya, jadi saya mau melawan lupa, saya mau melawan pikun. Nah, lalu identifikasi demensia dini sejak dini dapat membantu orang dengan demensia, baik keluarga dan keluarga untuk membuat perencanaan yang baik. Semakin dini, semakin kalau gejalanya masih awal, masih ringan sekali, kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan supaya kita nggak pikun beneran. Ya, jadi kayak tadi Pak Pendeta Rinto sudah bilang dalam Alkitab kita dibilang untuk mengingat. Kadang-kadang kita suka lupa kalau kita itu lupa. Jadi kalau kita tahu kalau kita ini sudah mulai sering lupa, kita bantu, kita tulis notes, kita tulis catatan atau di kalender kita tulis kegiatan kita supaya kita dapat mengingat. Ya, dan apa yang terjadi bila ada orang dengan demensia? Orang dengan demensia itu bukan berarti end of life. Jadi orang dengan demensia masih dapat aktif dan masih dapat terlibat dalam berbagai kegiatan. Semoga gereja juga dapat memfasilitasi bila ada orang dengan demensia untuk tetap memberikan ruang buat lansia dan yang baik lansia yang belum demensia maupun lansia sudah mengalami demensia. Dan ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya demensia yang setelah ini akan dibawakan oleh Dr. Jimmy Barus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya selesai di sini, saya sambung ke Dr. Jimmy ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Tania untuk informasinya yang sangat penting buat kita semua tentang penyakit demensia, bahwa lupa itu bukanlah bagian normal dari penuaan. Dan 10 gejala umum dari penyakit demensia. Tapi harus tetap melalui uji klinis yang menyeluruh, bukan hanya lewat satu tes singkat saja untuk bisa memvonis seseorang mengidap penyakit demensia. Acara akan kita lanjutkan dengan pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Jimmy Barus tentang bagaimana mencegah demensia sejak dini. Waktu dan ruang saya persilahkan, dokter. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kepercayaannya dan kesempatan untuk melayani di acara kita hari ini. Saya merasa sangat bersukacita kalau bisa sharing dengan Bapak Ibu semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang demensia secara umum. Bagaimana kita kenali dan mengurangi resiko. Seperti tadi mungkin kita sudah paham bahwa begitu banyak sebenarnya jenis-jenisnya gitu ya. Cuman secara umum kira-kira bagaimana kita bisa kenali dan mungkin kita fokusnya kepada mengurangi resiko. Sebenarnya ini tidak terlalu baru buat kita karena isu-isu pengurangan resiko penyakit demensia ini relatif bisa dibilang sama dengan mengurangi resiko penyakit tidak menular lainnya ya, terutama penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit terkait misalnya kesehatan jantung, kesehatan otak dan lain-lainnya. Jadi relatif sama sebenarnya. Baik.
Nah, ini saya mau ajak lihat dulu grafik bahwa sebenarnya kesehatan lansia ini sudah menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius, tidak hanya di Indonesia. Jadi di seluruh dunia kita sudah melihat bahwa ada kecenderungan bahwa populasi lansia itu akan semakin banyak. Dan kita juga menyadari hal itu di Indonesia juga sudah banyak hal-hal yang dilakukan fokus-fokus untuk ke arah pemeliharaan kesehatan lansia. Nah, saya juga bersuka cita kalau gereja kita juga terutama sudah memperhatikan hal ini, dan saya yakin dan percaya di GKI Taman Aries ya sudah ada juga program pendekatan khusus untuk lansia. Nah, mungkin juga ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di gereja kita. Dan mungkin programnya juga nanti bisa dikembangkan dengan program-program seperti ini. Tentunya isu kesehatan tidak hanya soal demensia, masih banyak hal yang lain yang bisa kita kerjakan sama-sama. Nah, dalam hal pikun atau mencegah pikun atau meningkatkan kapasitas otak, sebenarnya banyak hal-hal program spesifik bisa kita masukkan ke dalam kegiatan lansia, misalnya senam otak, bagaimana kita melakukan stimulasi otak, dan lain-lain. Nah, ini nanti akan ada sesinya sendiri. Jadi ini sebagai perkenalan saja gitu. Jadi potensial banyak yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas hidup di lansia, demikian juga dalam konteks bergereja. Nah, ini saya kembali pertunjukan angka, tadi mungkin kita sudah ada gambaran bahwa lansianya makin banyak, demikian juga kalau lansianya makin banyak, tentu penyakit terkait proses degeneratif atau seringnya kalau saya ngomong sama pasien faktor U gitu ya, faktor usia. Biasanya kalau ngomong faktor U udah pada paham gitu ya. Nah, ini salah satunya memang demensia, karena demensia itu terjadi umumnya pada lansia. Nah, ini kita bisa lihat di Asia makin lama makin meningkat. Bagaimana di Indonesia, ini ada sebuah survei tahun 2015 diperkirakan 1,2 juta orang di Indonesia mengalami demensia, dan ini kecenderungan akan meningkat terus sampai sekitar tahun 2050 nanti diperkirakan ada 4 juta. Lalu di survei Meter Jogja ya, ini biasanya dekat dengan ALZI ya, ini sering kita berdiskusi dengan mereka juga. Jadi diperkirakan pada survei mereka di tahun 2016 itu 1 dari 10 lansia usia 60 itu mungkin mengalami demensia. Dan ini meningkat terus dengan meningkatnya usia. Jadi ini salah satu pertanda bahwa kita memang perlu mulai menseriusi gitu ya untuk menangani hal ini, terkait juga karena memang penyakit karena faktor degeneratif ini sampai sekarang mungkin tidak ada cure-nya, tidak ada obatnya. Bisa kita lakukan pengendalian, dan yang paling penting sebenarnya kita lakukan pencegahan. Nah, tadi Dokter Tania sudah menyebutkan 3 hal ini, pikun, demensia, dan Alzheimer. Nah, apakah ketiganya sama? Tadi tentu sudah dibahas. Nah, demensia itu adalah terganggunya proses pikir ya. Dan mungkin nggak hanya proses memori saja, karena proses pikir kita itu banyak, ada 5 sebenarnya, atau ada juga kepustakaan yang menyebutkan 7. Jadi nggak hanya daya ingat, tapi juga kemampuan berbahasa, di situ juga ada kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk handle situasi atau untuk problem solving, ya, kemampuan untuk mengenali pola, kemampuan untuk mengenali bentuk, dan seterusnya. Nah, pada demensia, lebih dari 2 hal ini mengalami gangguan, dan biasanya dia bisa mempengaruhi kualitas hidup. Jadi hal ini mempengaruhi bagaimana pasien menjalani hidupnya sehari-hari. Nah, ini yang kita sebut sebagai demensia. Jadi di sini tersirat ya, kalau kita suka-suka lupa, sesekali lupa ya jangan langsung vonis diri demensia. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, demensia ini dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai pikun. Ingat bahwa ada gangguan atau perubahan atau disfungsi pada proses berpikir yang terdiri dari beberapa domain tadi, dan dia mempengaruhi hidup sehari-hari. Itu baru kita sebut sebagai demensia dan pikun. Dan tentunya ini bukan merupakan proses normal dari sebuah proses penuaan. Ya. Nah, sementara demensia sendiri tadi sudah disebut ada beberapa jenis, dan memang yang paling banyak adalah demensia Alzheimer. Ya, tadi ada payungnya itu mana? Saya tidak. Tadi sudah ya, dari Dokter Tania sudah tayangkannya. Jadi ada beberapa jenis demensia. Yang paling sering adalah demensia Alzheimer, itu yang sering kita temukan. Lalu pada pasien dengan pasca stroke biasanya
Jadi ada batas yang jelas antara orangnya berfungsi dengan baik, lalu dia terkena stroke, baru kemudian kelihatan ada penurunan fungsi kognitif yang progres setelah serangan tersebut. Itu biasanya masuk ke dalam demensia vaskuler, dan ada juga demensia-demensia yang lain yang bisa kita bedakan dengan tes-tes tertentu, dan tentunya ini nanti setelah Bapak Ibu berkonsultasi dengan dokter yang sesuai. Nah, sekarang kita bisa bertanya, jangankan Bapak Ibu yang merasa dirinya sudah lansia nih ya, gitu ya. Saya juga nih yang masih pralansia ini sering juga merasa lupa. Nah, apakah lupa itu artinya demensia? Nah, ini belum tentu gitu ya. Nah, ini saya coba cari kira-kira sumber mana yang mencoba untuk membedakan apa perbedaan proses penuaan normal dibanding dengan demensia. Ini saya ambil dari alzheimers.org.uk, ini situs punyanya orang UK. Jadi kalau sesekali kita, ya nggak hanya orang lansia, pralansia seperti saya juga sering lupa tiba-tiba, ya informasi yang baru diberikan juga nggak ngeh, tapi kemudian kita bisa mencoba untuk ingat lagi, mungkin ada clue-clue kita bisa ingat lagi, itu masih normal. Nah, akan berbeda dengan orang-orang demensia. Tadi Dokter Tania juga sudah share. Mereka mungkin even orang-orang terdekat ya yang harusnya tidak lupa juga lupa namanya. Misalnya anaknya atau suaminya gitu ya juga bisa. Nah, ini biasanya lebih berat ya skala lupanya. Lalu tadi menanyakan informasi berulang-ulang. Nah, kalau untuk normal mungkin lupa ada sesuatu kejadian, tapi begitu diingatkan dia ingat dan bisa ikut terlibat di dalamnya atau bisa mengikuti prosesnya. Tetapi orang lansia seolah-olah mereka memorinya itu rewind terus ya. Begitu dikasih tahu, oh iya. Tapi kemudian nanti nanya lagi, oh itu tuh apa ya? Nah, itu ciri khasnya memang demensia. Jadi kalau kita merasa suka lupa, terus diingatkan, terus baru bisa masuk lagi, nah itu biasanya sih masih proses normal. Jadi jangan cepat-cepat memvonis diri demensia. Makanya ini saya kasih gambar caution di sini. Biasanya orang kalau melihat tabel ini sudah mulai memvonis diri. Jangan-jangan saya demensia. Belum tentu ya. Nah, kalau kita sesekali misalnya lambat dalam berpikir, ya berkurang kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan multiple, itu adalah hal yang lumrah pada orang-orang lansia. Karena memang kapasitas otak untuk mencerna sesuatu yang baru itu menurun, bukan berarti hilang. Nah, tapi dengan clue, dengan bimbingan, atau dengan membiasakan diri, biasanya akan bisa ikut lagi. Dan ini akan berbeda dengan orang-orang lansia, terutama untuk hal-hal yang sifatnya multitasking, ya, multiple, atau informasi multiple. Atau pada suatu saat tertentu banyak orang berbicara, ya, banyak orang berbicara itu untuk orang-orang demensia itu dia sudah susah. Ini yang mana yang mau didengar, dan itu bisa bikin dia tambah bingung. Nah, tentunya kalau lansia biasa, ya lansia tidak demensia, meskipun banyak orang ngomong kan kita bisa fokus pada hal tertentu. Nah, karena pada orang demensia, salah satu gangguan utamanya juga adalah gangguan konsentrasi. Jadi kalau begitu ada informasi yang masuk dalam satu kejadian, atau orang ngomong banyak, nah di situ mereka kadang-kadang sering sekali merasa kesulitan untuk memilah informasi mana yang perlu diikuti dan mencerna dan akhirnya berespon terhadap informasi-informasi yang datang bersamaan. Lalu sesekali lupa nama, lupa informasi, lupa alamat. Nah, ini biasa ya, sering, nggak hanya lansia, saya juga. Sampai kadang-kadang saya lupa nama pasien saya yang sering kontrol, dan saya bilang, wah ini maklum ya, dokternya dokter saraf, memang dokter saraf, dokter yang suka lupa gitu ya. Jadi sesekali boleh, tapi begitu diingat, oh ini, jadi kita ingat lagi, oh itu dulu loh yang kita ketemu di misalnya ketemu di mall 2 hari yang lalu, putranya Bu ini, oh iya, jadi saya ingat. Nah itu sesuatu hal yang biasa ya. Jadi jangan kalau udah begitu, waduh saya demensia nih, gitu ya, tidak. Nah tadi kalau orang demensia tadi ya, dia akan lupa betul, even orang-orang terdekat atau informasi yang seharusnya dia tidak lupa, dia ikut lupa. Dalam hal berbahasa juga mungkin untuk lansia kita kadang-kadang untuk bicara sesuatu ada blocking gitu ya, menemukan kata-kata yang dalam mengekspresikan sesuatu suka hilang tuh kata-katanya. Dan ini terjadi sesekali, itu masih normal. Nah, kadang-kadang kita lupa, misalnya ini saya mau nyuci piring pakai sabun merek tertentu gitu ya.
tapi dia lupa mereknya. Lalu mungkin diingatkan itu loh yang biasa kita pakai di rumah. Oh ya, jadi ingat mereknya ini. Nah itu harusnya itu bisa dianggap masih normal. Jadi kuncinya adalah bahwa karena memang struktur otak memang secara normal mengalami perubahan, maka prosesnya yang akan menurun kapasitasnya, tetapi sebenarnya kontennya itu masih ada. Nah, kalau yang demikian itu masih normal. Akan berbeda dengan orang yang mengalami demensia, dan itu semuanya sepertinya hilang begitu saja, gitu ya. Termasuk juga tanggal, musim, waktu. Dan ini menjadi salah satu pertanyaan utama dalam kita melakukan tes demensia. Kadang-kadang kita agak gimana gitu ya, waktu kita ketemu pasien, kita tes nih, mungkin keluarga juga tidak paham bahwa ini sebenarnya dokternya lagi ngetes. Terus dibantu jawabnya. Nah ini repot nih. Kadang-kadang saya nanya sama lansianya, ayo Bapak, ini kira-kira Bapak lagi ada di rumah sakit mana, terus di ruangan mana. Nah itu biasanya kalau kita tes screening ya, tes MMSE namanya. Sekarang ada tes Mokaina. Nah kadang-kadang dibantu, ini kan di rumah sakit Karolus, atau apa, di rumah sakit Atma Jaya, atau gimana gitu ya. Nah pada kondisi begitu memang sebaiknya jangan dibantu, biar Bapak Ibunya jawab, sehingga kita bisa tahu ternyata memang ada gangguan pada orientasi tempat, musim gitu ya. Karena kadang-kadang kita tanya juga, ini hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun, musim itu kita tanya biasanya. Bisa mau musim durian kayak mau musim apa, tetapi biasanya itu jawabannya akan bisa kita nilai untuk menilai apakah dia ada gangguan orientasi atau tidak. Termasuk juga dalam kemampuan dalam mengenali sesuatu, mengenali bentuk misalnya. Nah, pada lansia itu kalau diajak naik tangga itu dengan demensia itu kadang-kadang ada resiko karena mereka ada kesulitan untuk memperkirakan jarak tangga dan ini bisa beresiko jatuh. Nah, ini tentunya kalau lansia normal tidak sedemikian ya. Nah, termasuk juga ada gangguan mood yang biasa pada orang normal juga mungkin akan ada, tetapi pada orang lansia kadang-kadang ketidakmampuannya untuk mencerna informasi atau ketidakmampuannya dalam mengingat sesuatu itu pun bisa menambah gangguan mood dan kecemasan sampai ke arah depresi, sampai marah-marah. Nah, ini yang menjadi salah satu problem yang harus diperhatikan juga. Kita harus hati-hati juga bahwa kondisi kecenderungan mood yang tidak baik, cemas atau depresi, tidak hanya pada orang lansia, pada orang normal pun cenderung akan mengurangi konsentrasi dan atensi, sehingga itu pun bisa mempengaruhi performa kita dalam mencerna sesuatu atau performa kognitif. Sehingga ini salah satu yang perlu diassess betul pada pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi, proses berpikir, karena kalau ada gangguan cemas, karena ada gangguan depresi, ini juga harus ditangani dengan baik. Jadi tidak selalu harus karena demensia. Jadi kira-kira itu perbedaannya antara proses penuaan normal dengan demensia. Lalu bagaimana kita mendetek atau mengetahui apakah kelainan yang saya alami, ya, kelainan tanda petik, ini masuk ke dalam proses yang sebenarnya masih dianggap normal, atau ini mengarah ke demensia. Tentu kita harus melakukan tes. Nah, kalau Bapak Ibu nanti berkonsultasi ke dokter, maka akan ada tes-tes untuk mengevaluasi fungsi-fungsi kognitif tadi, ya, fungsi atensinya, ya, pemusatan perhatian, fungsi berbahasanya, fungsi memori, ya, fungsi problem solving-nya, ya, atau problem visospasialnya. Nanti kita ada alat-alat tertentu yang isinya sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang tentunya kalau orang tidak demensia pasti bisa jawab dengan baik karena terkait dengan hal-hal sehari-hari. Ya, misalnya tadi nanyanya, ini hari ini tanggal berapa, bulan berapa. Jadi kalau bawa orang tua kita ke dokter dan dites seperti itu jangan dibantu ngejawabnya gitu ya. Jadi supaya ketahuan betul, oh ini masalahnya di sini. Nah, nanti dari tes itu kita bisa tentukan skornya, maka dari skor itu kita bisa mencoba untuk menyimpulkan bahwa ini kemungkinannya apakah demensianya ringan, sedang, atau berat. Dan hal ini nanti akan terkait dengan pilihan pengobatan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa sampai saat ini untuk semua jenis demensia, pengobatan dalam arti untuk menyembuhkan itu belum ada.
Adapun obat-obat yang bisa kita pakai itu prinsipnya adalah untuk mengurangi keparahan atau untuk memperlambat progresivitas atau memperlambat ke arah perburukan. Nah, hal ini tentunya akan menjadi lebih baik effort usaha ini jika kita bisa mengendalikan faktor risiko. Faktor risiko apa yang dimaksud di sini? Ya, ini tadi kita sudah sebut. Nah, faktor risiko yang sering dikaitkan dengan demensia, demikian juga penyakit-penyakit menular utama pada lansia adalah yang saya yakin kita sudah kenal dengan baik. Misalnya darah tinggi, diabetes, ya, obesitas, ya, dislipidemia, kolesterol tinggi, ya. Nah, ini semuanya perlu dikendalikan. Karena apa? Karena kalau tidak dikendalikan, tentunya penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah, dan jika ini terjadi di otak, secara otomatis dia juga akan mengurangi nutrisi atau mengurangi asupan kebutuhan nutrisi otak dan menyebabkan otaknya berfungsi dan mengalami penurunan fungsi. Di samping itu juga faktor risiko terkait perilaku, misalnya tembakau, ya, gizi yang tidak seimbang, makanannya sembarangan, demikian juga alkohol, dan yang paling penting juga adalah aktivitas fisik yang minimal. Ini juga dianggap berkaitan dengan penurunan fungsi otak. Yang nanti ini semuanya tentu akan berkaitan dengan nggak hanya demensia sebenarnya, tetapi semua hal yang bisa mengurangi kapasitas otak. Ataupun penyakit-penyakit tidak menular lainnya, termasuk stroke, ya, penyakit pembuluh darah, penyakit paru, dan seterusnya. Jadi ini adalah upaya kita untuk mencegah. Di samping itu ada singkatan ini, CERDIC, ya. C-nya adalah cek kesehatan secara rutin, tentu tadi, ya, check up rutin. Jadi kalau kita ketemu ada yang tinggi nilai labnya terkait dengan item-item yang tadi, ya tentu kita perlu deteksi dini dan kita kendalikan semaksimal mungkin. Sebisa mungkin, ya. Enyahkan juga asap rokok sebisa mungkin. Dan ini sebenarnya tidak hanya pada waktu lansia. Proses kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan aliran darah otak dan menyebabkan gangguan performa otak, ini sudah terjadi sepanjang hidup. Sehingga sebenarnya proses atau saran untuk melakukan hidup sehat itu tidak hanya pada lansia, tetapi pada kita semua, termasuk dari usia muda bahkan usia anak sekalipun. Rajin aktivitas fisik, saya lihat memang program lansia kita salah satunya ini, ya, untuk memicu atau untuk memfasilitasi lansia kita untuk bersama-sama berinteraksi, lalu kalau bisa memang ditambah juga dengan senam bersama atau aktivitas bersama. Kalau kami di GKI Kranggan minggu lalu pas, ini waktu itu saya sebelum kita GR, ya, dengan panitia, saya juga ikut di gereja kami di Jalan Pagi yang kebetulan banyak lansia juga ikut. Nah, ini salah satu cara. Tentu kita harus pilah-pilah, ya, orang-orang yang mungkin ada masalah, ya mungkin harus di-assist dengan baik. Tetapi hal ini salah satu cara untuk memfasilitasi lansia kita dalam melakukan aktivitas fisik. Tidak harus jalan, mungkin senam bersama atau menari bersama dan seterusnya. Nah, ini cara yang bisa kita lakukan. Diet seimbang tentunya, Bapak Ibu, istirahat yang cukup dan kelola stres. Tentunya stres dalam hidup nggak bisa dihindari. Dia akan datang, kita mau pergi kemana juga stres akan datang. Tetapi kita kalau bisa mengelola stres. Jadi ingat tadi bahwa kalau kita cemas, kalau kita depresi berlebihan, kapasitas otak untuk mengenal, mencerna informasi tentu juga akan menurun. Dan ini harus dikendalikan sebaik mungkin kalau kita mau mencoba untuk memiliki fungsi otak yang maksimal. Dan ini tentunya sejak awal, ya, nggak hanya lansia doang yang kita harus paksa-paksa, harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ini harusnya dimulai sejak awal. Jadi pola hidup sehat ini nanti akan nyambung ke late life, dan ini juga mempengaruhi bagaimana nanti kita bisa memiliki kapasitas otak yang maksimal pada saat kita sudah masuk dalam fase hidup lansia. Nah, kalau faktor usia tentu nggak bisa diubah. Faktor genetik juga nggak bisa diubah. Memang ada faktor-faktor genetik yang mempengaruhi seseorang bisa terkena demensia atau tidak, tetapi faktor genetik ini biasanya kecil, ya, kecil sekali. Lebih banyak peranan dari aktivitas hal-hal yang tadi bisa kita ubah tadi.
Jadi seperti pola hidup, ya, penyakit vaskuler kita sebut hipertensi, diabetes, ya, kolesterol, ya, demikian juga depresi. Nah, ada juga penelitian mengatakan pasien yang pernah mengalami cedera kepala itu ada resiko untuk mengalami demensia, sehingga memang kita juga perlu melakukan tindakan pencegahan khususnya untuk mereka yang mobilitas tinggi. Nah, faktor protektif untuk menstimulasi otak dan memelihara fungsi tadi aktivitas fisik, aktivitas mental, dan aktivitas sosial. Ini saya bahagia kalau di gereja kita juga cukup memperhatikan hal ini, terutama dalam problem-problem lansia dan kalau perlu kita tingkatkan kembali. Kontrol faktor resiko vaskuler seperti tadi hipertensi, diabetes yang baik, serajin-rajinlah periksa, dan kalau memang ada yang angkanya mulai tinggi, segera kita tanganin sebaik mungkin. Nah, sehingga nanti kita bisa mencegah, ya. Dan demikian juga orang-orang yang memang sudah mengalami penurunan fungsi, hal ini tetap nanti akan menjadi salah satu bagian dari treatment yang tidak terpisahkan dari pengobatan umumnya. Jadi kita akan tetap evaluasi fungsi otaknya, kita periksa strukturnya, kadang-kadang kalau kita curiga ada demensia, kita minta pasien juga untuk pemeriksaan CT scan atau MRI untuk meyakinkan bahwa tidak ada hal-hal urgent atau apakah ada faktor yang lain yang ikut mempengaruhi performa otak sedemikian rupa. Lalu demikian juga terintegrasi dengan pengendalian faktor-faktor resiko yang tadi. Nah, kalau kita kalau ada keluarga kita yang mengalami demensia, nah ini kita memang perlu untuk berlatih bahwa sebisa mungkin mereka itu tetap dipandang sebagai manusia seutuhnya, bukan menurun kualitasnya atau menurun derajatnya tanda petik hanya karena mereka demensia. Sehingga memang akan ada hal-hal tertentu yang harus kita sesuaikan, gitu ya. Jadi orang-orang demensia ini juga perlu kita hargai dan perlakukan sebagai orang dewasa seutuhnya. Ya, mereka tetap sebagaimananya mereka, cuma memang karena kondisi tertentu ada faktor kognitif yang menurun sehingga sebisa mungkin kita yang kita mencoba mengendalikan dan kita mencoba untuk menyesuaikan. Gitu ya. Karena buat mereka ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi kita yang harus mengevaluasi bagaimana sebaiknya kita melakukan pendekatan. Sebisa mungkin libatkan mereka dalam aktivitas, karena contohnya misalnya kalau tidak salah kita banyak pembahasan juga di ALZI bahwa contoh misalnya senam poco-poco itu ya, itu justru katanya di Indonesia itu sudah ada penelitiannya mengatakan itu lumayan loh memperbaiki fungsi kognitif. Demikian juga banyak penelitian di luar yang mengatakan juga bahwa aktivitas fisik dalam berupa senam, olahraga, ini cukup bisa membantu pada pasien-pasien yang mengalami demensia, tetapi mungkin kita batas pada pasien dengan demensia ringan. Jadi kalau dia masih ringan, ya tentu masih bisa kita lakukan aktivitas-aktivitas semaksimal yang mereka bisa. Meskipun demikian, walaupun demensianya sudah berat, kita mencoba untuk melibatkan mereka sebaik mungkin dalam aktivitas-aktivitas sesuai dengan toleransi mereka. Nah, berkomunikasi dengan orang dengan demensia juga mungkin tidak lagi bisa seperti kita berkomunikasi dengan orang kebanyakan, ya, orang tanpa demensia. Banyak hal-hal yang harus kita sesuaikan, kita maksimalkan penggunaan komunikasi yang verbal maupun non-verbal. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan tentunya nanti dalam penyesuaian ini, tadi seperti Dr. Tania bilang, orang caregiver itu banyak yang mengalami burnout, capek, gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat normal, dan tentu nanti kita perlu mencoba untuk mencari support group, ya, supaya kita bisa saling menguatkan. Begitu. Jadi sebelum kita sampai ke diskusi, kira-kira dari pertemuan ini yang bisa saya simpulkan adalah bahwa kita perlu tahu demensia itu bukan merupakan penuaan normal. Kita bisa mencoba untuk melakukan upaya pencegahan tadi seperti yang kita sudah sebut, dan pendekatannya pun sebenarnya adalah sama mirip dengan pendekatan kita untuk melakukan pencegahan penyakit-penyakit degeneratif lain seperti stroke, penyakit jantung, dan seterusnya. Banyak jenis demensia ini kita bisa coba pilah dengan tes yang baik. Demensia pun berdasarkan ringan beratnya kita bisa bagi atas 3 kelas, dan ini juga bisa kita bagi dari tes yang baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa ada keluarga yang
mengarah ke kondisi ini, bisa bawa ke dokter yang terdekat untuk bisa dilakukan tes dan untuk melakukan proses-proses lanjutan untuk mengevaluasi kondisi otak pada umumnya. Risiko dapat dikurangi dengan pola hidup ya, dan kendalikan faktor risiko seperti yang tadi saya sebut, dan stimulasi otak ya lewat interaksi, lewat fasilitasi mereka untuk melakukan gerakan-gerakan untuk kebugaran fisik dan seterusnya. Ini adalah upaya untuk mengurangi progresivitas atau untuk mencegah supaya otak tidak berkurang fungsinya. Lalu jika memang tadi ada kecurigaan, disarankan untuk periksa ke dokter supaya kita bisa lakukan tindakan deteksi dan tindakan pengobatan, pengendalian dengan maksimal. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Jimmy untuk informasinya yang sangat penting untuk kita semua, untuk bisa mencoba memahami keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan memulai dengan sesi tanya-jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ada 3, nanti saya coba bacakan satu persatu. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang mungkin juga memiliki pertanyaan dan ingin mengutarakannya langsung, bisa nanti langsung diutarakan langsung setelah kita menyelesaikan 3 pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Yang pertama adalah dari Ibu Rosita Himawan. Selamat pagi semua, izin bertanya. Mama 89 tahun, mengidap penyakit Alzheimer. Papa 92 tahun, sudah tidak mengenal waktu. Sekarang kedua orang tua tinggal di rumah saya. Dalam beberapa bulan ini kondisi Mama menurun banyak, lupa dalam hitungan menit, saat ini sering bohong demi kenyamanan Mama. Mohon pencerahan bagaimana merawat dengan benar dan baik. Terima kasih. Mungkin dari Dr. Jimmy atau Dr. Tania bisa membantu memberikan pencerahan. Dr. Tania dulu kali. Oke, makasih Ibu Rosita. Nanti kalau Ibu Rosita ada pertanyaan lebih lanjut silahkan nanti mungkin ngomong langsung ya Bu Rosita ya. Mungkin kalau dari saya ini benar-benar banyak sekali ini yang ditanyakan sebenarnya oleh keluarga yang merawat orang tua. Jadi saya harus white lies atau gimana nih dok? Biasanya tanyanya kayak gitu ya. Saya dosa dong, saya bohong-bohong terus. Nah sebenarnya yang kita lakukan itu adalah, ini saya akan memberikan tips dalam berkomunikasi. Jadi kita dengan mengubah atau memodifikasi cara kita berkata-kata atau kita melakukan tindakan, itu sebenarnya kita bertujuannya satu, ingin meningkatkan kualitas komunikasi kita dengan orang dengan demensia. Tadi kan kita udah dengar ya, orang dengan demensia kan ada masalah dengan komunikasi. Nah, jadi misalnya contoh, kalau misalnya orang berdebat, orang dengan demensia, misalnya cerita, misalnya yang tadi, misalnya cerita biasanya ke anak yang lain nih, biasanya dikunjungi gitu. Iya nih sama saya nggak pernah dikasih makan, nggak diurusin di sini. Nah, sebagai anak itu kadang-kadang kalau kita tidak memahami, kita kan kesel ya. Aduh, ini mama nih malu-maluin, udah kan baru juga dikasih makan gitu. Nah, tapi kita tidak bisa mendebat di saat itu. Jadi kita nggak bisa, mama nggak boleh gitu. Tadi kan barusan dikasih makan dan lain-lain. Panjang itu biasanya, jadi berceramah kan. Nah, karena orang dengan demensia kan tidak mengingat, dia tidak menyadari kalau dia sudah makan gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya daripada kita berkepanjangan, kita mendebat, kita berceramah dan tetap aja orang dengan demensia dia tidak terima, malah jadi akhirnya jadi berantem. Nah, lebih baik kita oke, lalu kita coba alihkan. Malah kita tanyakan, gimana tadi makanannya, Ma? Enak gak? Tadi makan apa? Makan ikan gorengnya enak apa enggak? Gitu. Sayurnya habis enggak? Satu piring habis nggak? Jadi jangan kita fokus pada udah dikasih makan tapi mengaku belum makan. Jadi kita iyakan saja, lalu kita segera switch, kita lalu alihkan. Lalu misalnya, kalau misalnya orang tua biasanya kadang-kadang suka lihat jam terus nih. Jam berapa ya mau pergi? Kadang-kadang kayak gitu kan. Jam berapa? Nanti mah jam 5. Sebentar lagi ya, kita siap-siap dulu. Nanya lagi, padahal kita lagi sibuk, misalnya lagi sibuk nyiapin anaknya nih, misalnya anak kita lagi siapin, ini oma nanya terus, jam berapa kita pergi? Jam 5. Nah, berulang-ulang kadang-kadang bisa bikin kesel juga. Nah,
tipsnya kadang-kadang bisa kita lakukan gini, Mama, kita kasih lihat jam nih misalnya, atau jam tangan atau jam dinding. Ma, lihat nih, Ma, nanti lihat ini sekarang jam berapa misalnya. Nanti kalau udah jam 5 kita pergi ya. Jadi kalau misalnya ditanya jam berapa kita pergi, kita langsung nanti, ayo kita lihat jamnya tadi, Ma, udah jam 5 belum? Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya jangan kita lihat dari berbohongnya, tapi mungkin ini adalah kreativitas kita untuk bagaimana kita memodifikasi bentuk komunikasi kita. Jadi baik dengan kata-kata. Jadi kayak misalnya lupa sesuatu, jangan kita bilang ayo diingat, masa ayo Ma harus ingat-ingat. Nah kalau orang sudah demensia, misalnya dia naruh tasnya di mana, ingat-ingat, atau misalnya dulu pergi kemana ya, misalnya lupa tetap, biar kita paksa sampai ayo suruh ingat terus. Jadi akhirnya beliau kesel biasanya. Orang tua jadinya kesel, udah nggak ingat dan jadi sedih. Seringkali juga orang tua kadang-kadang kalau suruh ingat-ingat jadi sedih, suka nangis. Kadang-kadang ya itu, karena mereka emang udah nggak ingat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah misalnya kita lagi misalnya ada berkunjung nih si om siapa, misalnya adiknya mama dari mana lah gitu dari. Nah, ini siapa Ma? Masa nggak ingat? Ayo Mama ingat. Ayo coba ingat terus kayak gitu. Nah itu sebaiknya tidak kita lakukan. Karena kalau misalnya semakin dia nggak ingat, itu akan membuat beliau sedih. Malah kita ajak nostalgia. Ma, dulu ingat nggak Ma? Lagi di Medan, Mama tinggalnya di jalan ini. Ingat nggak nih sama om ini pergi makan apa misalnya. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin bisa menstimulasi ingatan atau misalnya berkomunikasi juga dengan orang-orang yang mengalami demensia. Jadi memang tidak ada satu trik pasti, karena bahkan satu trik ini mungkin berhasil hari ini, besok mungkin nggak berhasil. Jadi ini adalah sebenarnya menjadi PR kita juga nih buat keluarga untuk bagaimana kita mencari supaya sama-sama bisa membuat orang tua dengan demensia itu merasa nyaman. Itu saja. Ya, silakan Dr. Jimmy. Ya, betul. Jadi ada satu hal tertentu karena memang mereka juga perasaan orang demensia ini juga tetap jalan gitu. Jadi kalau misalnya mereka tahu bahwa mereka dibohongi atau ada pertanyaan yang sifatnya menguji seperti tadi misalnya, ayo kemarin ingat nggak kalau kita sudah ketemu sama ini, dan mereka tahu oh ya kok saya lupa, kok saya suka lupa. Nah ini bisa mempengaruhi ke arah mood, dan gangguan mood ini justru akan memperberat performa kognitif mereka. Jadi mungkin kita perlu berlatih ya, karena ini memang sesuatu hal yang perlu dilatih, dan memang lain kondisi akan lain cerita. Misalnya dia bilang dia belum makan, terus kita di depan orang mungkin ya oke. Nah dalam hal ini memang ya kita coba untuk stimulasi lagi. Tadi kayaknya saya makan bareng, tadi waktu kita makan saya kepedesan tuh Mama kira-kira tadi sambelnya pedes nggak? Nah gitu kira-kira ya. Jadi komunikasinya mungkin kita alihkan atau kita puter, tapi fokusnya masih di situ. Sehingga dia kemudian, oh iya, mungkin ya masih bisa merasakan, oh iya memang tadi saya sudah makan. Tapi kalau bisa memang kita coba alihkan ke isu lain, supaya komunikasi jalan terus dan stimulasinya juga jalan terus. Kembali bahwa ini adalah sesuatu hal yang perlu kita latih, karena mereka juga sebenarnya mereka tidak paham dan tidak menyadari bahwa mereka ini lupa gitu ya. Jadi jangan take it to personal kalau misalnya bagaimana ya. Ya kita harus maklum juga gitu ya. Baik. Terima kasih Dr. Tania, Dr. Jimmy. Jadi diperlukan komunikasi yang kreatif ya. Betul. Oke. Ada pertanyaan kedua dari Ibu Wiwi Tumiwa. Suami saya adalah penyintas COVID versi awal sebelum Delta tahun 2020. Sekarang sering mengeluh ngeblank. Seberapa besar resiko terkena demensia ya dok? Gitu. Bisa dibantu dok? Oke, baik. Ini mungkin saya, ya. Jadi ada satu item ya, semenjak COVID ini memang ada suatu item baru yang kita kenal dan memang sampai sekarang masih kita pelajari. Mungkin Bapak Ibu juga sering dengar istilah brain fog. Ya, memang dipercaya karena memang virus COVID ini kan memang dia jadi dia nempel pada struktur tertentu yang banyak kita ketemu di pembuluh darah. Sehingga pembuluh darahnya rusak ya, orang-orang tensi tinggi jadi tensinya makin tinggi ya misalnya ya, akibatnya pembuluh darahnya rusak,
Dan tidak hanya pembuluh darah, ini organ-organ yang membutuhkan suplai maksimal atau rentan dengan suplai juga bisa terganggu, seperti ginjal dan termasuk juga otak. Nah, itu yang diperkirakan terjadi karena virus ini nempel ke struktur tertentu yang erat hubungannya dengan fungsi pembuluh darah, dan jika dia sampai ke pembuluh darah otak, inilah nanti ujung-ujungnya bisa menyebabkan gejala-gejala seperti ini. Nah, kembali sampai saat ini kita yakini bahwa bila infeksi sudah berlalu, maka kemungkinan yang terjadi itu merupakan sisa dari proses yang terdahulu. Sehingga stimulasi otak tetap disarankan. Jadi tetaplah aktif, tetap stimulasi otak, berpikir positif, hindari stres, dan lain-lain. Dan tentunya karena virus ini sempat merusak pembuluh darah sedemikian rupa, kembali strateginya adalah check up, periksa semua faktor-faktor risiko tadi, ya, tensi tinggi diturunkan, gula, ya, karena banyak juga laporan orang pasca COVID kok jadi gula. Ada juga laporan seperti itu. Jadi rajin-rajin check up, kalau memang ada angka yang tinggi atau muncul kolesterolnya tinggi atau faktor risiko lain, kita segera kendalikan. Itu adalah upayanya. Tetapi yang paling penting tadi ya, tetap stimulasi, tetap aktif. Seperti itu. Terima kasih Dr. Jimmy. Berarti tetap harus buat para penyintas COVID disarankan ya dok untuk check up ya. Check up walaupun sudah negatif, tetap harus check up untuk melihat mungkin nggak ada dampak-dampak lainnya gitu ya dok. Jadi dalam proses kontrol itu tentu nanti juga dokter akan mengarahkan untuk evaluasi fungsi-fungsi tadi. Bisa pemeriksaan fungsi darah dan faktor-faktor risiko dan lain-lain. Jadi kalau ada yang abnormal segera dikendalikan. Kira-kira begitu. Baik. Oke, terima kasih dok. Ada pertanyaan ketiga dari Ibu Widi Astuti. Izin bertanya, ibu saya pernah sakit stroke, sekarang usia 92 tahun. Tapi tidak mengalami demensia. Tetapi adiknya ibu mengalami demensia. Saat ini hanya duduk dan diam, kadang saat ditanya juga tidak menjawab. Apakah sebelumnya dalam keluarganya banyak sekali masalah yang dialami bisa mengakibatkan demensia, dok? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, gimana Dokter Tania atau Dokter Jimmy? Histori keluarga ya, histori masalah dalam keluarga ya, apakah bermasalah bisa menjadi pemicu penyakit demensia? Oke. Tadi kalau Dokter Jimmy, dari slide-nya Dokter Jimmy kita bisa lihat ya, ada banyak sekali faktor risiko. Nah, kalau ini kita lihat tadi adiknya ibu mengalami demensia, saat ini hanya duduk. Nah, tapi mungkin nanti kita bisa gali lebih lanjut, apakah misalnya ada faktor-faktor juga, misalnya gimana, apa tensinya baik atau tidak, ada penyakit-penyakit komorbidnya atau tidak. Lalu mengenai masalah dalam keluarga, apakah bisa mengakibatkan demensia. Nah, ini perlu digali juga. Tapi kalau tadi kita lihat ada cerdik, dan terakhir itu kita ada manajemen stres. Jadi kalau misalnya apakah itu sudah banyak stres berpuluh-puluh tahun misalnya, yang tidak dikelola dengan baik, apakah itu akan dapat menyebabkan demensia? Ternyata tadi kita sudah lihat itu akan menjadi faktor risiko juga ya. Jadi karena itu juga berkaitan juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, jadi mungkin untuk melihat hal ini apakah demensia atau tidak memang perlu dilakukan pemeriksaan secara lebih lengkap. Jadi apakah, tapi kalau misalnya hanya duduk, misalnya saya nggak tahu ini usianya berapa, tapi saya duduk dan diam, kadang ditanya tidak menjawab, tidak hanya demensia, kadang-kadang orang tua dengan depresi juga kadang-kadang atau misalnya loneliness juga berkelanjutan, dia diam aja dan itu belum tentu demensia. Jadi mungkin ada banyak hal yang kita bisa eksplor lebih lanjut untuk diperiksa untuk menentukan apakah ini demensia atau tidak. Mungkin sekian dari saya, Dr. Jimmy nih lebih ahlinya nih. Betul. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, gangguan mood terutama mengarah ke depresi, itu performa kognitifnya itu bisa mirip dengan orang-orang demensia. Tetapi belum tentu dia mengalami demensia. Jadi kalau dalam assessment, dalam tes kita ketemu bahwa ini komponen depresinya cukup signifikan, maka mungkin kita akan melakukan treatment ke arah sana dulu, baru kemudian kita
lakukan intervensi juga untuk kognitifnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pseudodemensia ya, Dokter Tania ya. Jadi orang-orang dengan gangguan kognitif tampilannya seperti demensia, tapi dia belum tentu ada demensia. Tapi dia lebih mengarah ke tadi gangguan mood, bisa depresi atau anxiety tadi. Jadi harus ditangani juga. Mungkin awalnya itu dulu, baru nanti kita evaluasi kognitifnya. Biasanya kalau memang dia pure karena gangguan mood, pada saat kita bisa tangani gangguan mood-nya dengan baik, maka fungsi kognitifnya akan kembali membaik. Begitu biasanya. Terima kasih Dokter Tania dan Dokter Jimmy. Jadi nanti Bu Widi kalau mau diperiksakan lebih lanjut bisa menghubungi Dokter Tania atau Dokter Jimmy di email yang saya share di chat ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Tia Gantia. Salam kenal, Ibu, saya termasuk demensia dini di usia 64 tahun. Sekarang usianya sudah 68 tahun, jadi sudah 4 tahun berobat. Sulit sekali menerima seorang ibu yang dulunya aktif berolahraga, menyanyi, dan punya komunitas yang banyak, tiba-tiba stop, berhenti begitu saja. Beliau tidak mau lagi aktif dan terkesan malas. Setelah 4 tahun juga baru saya memahami arti dari sakitnya mama saya ini. Sebelumnya kami anak-anaknya tidak menerima keadaan ini setelah banyak mengikuti webinar seperti ini. Barulah memahami mama. Oh, ini bukan pertanyaan sih, mungkin lebih kepada sharing ya. Oke, terima kasih Bu Gantia. Coba ada lagi kayaknya tadi. Ibu saya sudah 89 tahun dan mudah lupa, termasuk yang baru diucapkan atau dialami. Orientasi yang lain masih baik. Apakah ini karena aging saja atau sudah demensia? Begitu. Ini pertanyaan mungkin bisa dibantu dijawab Dr. Jimmy atau Dr. Tania. Baik, saya duluan. Nanti Dr. Tania nambahin ya, Dok. Ya, siap. Baik. Ke pertanyaan yang kedua dulu. Jadi kalau terlihat ada penurunan performa kognitif, apakah ini mengarah ke demensia atau tidak? Dan kalau dia memang mengarah ke demensia, apakah dia ringan, sedang, atau berat? Ini perlu kita tes. Jadi kita nggak bisa menentukan dari penampilannya saja. Kita harus tes dulu. Nah, kalau misalnya dari tesnya memang ada penurunan fungsi kognitif, mengarah kemana, nanti kita akan lakukan tes-tes yang lain. Tentunya juga tadi deteksi faktor resiko. Jadi saran saya adalah kembali kita perlu tes Ibu ya. Jadi silakan dibawa ke dokter terdekat ya untuk bisa dilakukan tes. Nah, saya juga tergerak untuk komentar dengan yang pertama tadi. Jadi yang ibunya mengalami demensia lalu kemudian menarik diri, tidak mau ikut aktivitas. Ini salah satu bentuk bahwa memang orang demensia juga tetap nih suasana hatinya itu tetap ada. Jadi wajar, kita bisa terima bahwa mungkin dia merasa minder karena tadi lupa atau tidak mau lagi ikut terlibat aktif dalam komunitasnya. Padahal sebenarnya kalau dia ikut aktif, ini salah satu potensial kita untuk bisa mengendalikan. Jadi mungkin kita perlu pelan-pelan untuk mengembalikan kepercayaan diri. Salah satu pasien saya juga kemarin ya, saya ingat kebetulan temannya mama saya yang dulu ikut aktif di KOR, ya. Terus karena dia mengalami penurunan fungsi, nggak cuma kognitif, fisik juga mengalami minder, ya, nggak mau ngabung lagi, sampai di rumah pun katanya tidak mau bernyanyi. Lalu ini kita perlu, yang pertama yang kita lakukan adalah validasi. Kita perlu memahami, ya saya bisa paham bahwa dalam kondisi begini mungkin ibu atau mama mengalami pemikiran yang seperti itu. Tapi kita coba ya, bahwa bangkitkan kembali waktu itu, ya. Jadi waktu itu saya pendekatannya, saya ingat dulu Oma waktu bersama mama bernyanyi berdua satu grup, suaranya bagus loh. Tapi kalau saya nyanyi sekarang, saya malu, orang dengar suara saya jelek. Lah, kebetulan KOR di gereja itu, lah kita kalau memuji Tuhan kan Tuhan yang menentukan bahwa ini bagus tidaknya itu Tuhan. Jadi tetaplah puji Tuhan. Nggak ada masalah. Kita yang mendengar juga, anak-anak juga mau jelek, mau enggak, pasti senang dengar ibu bernyanyi sedemikian rupa. Jadi kita kembalikan kepercayaan diri. Jadi yang pertama kita validasi, bahwa ya kita paham,
Jadi jangan dikonfrontir, malah makin stres gitu ya, malah makin depresi. Gimana sih nggak bersyukur, udah punya anak begini ya, udah punya ya, cuman karena sakit begitu nggak mau lagi ke gereja, nggak mau. Nah itu wah itu tambah depresi pasti. Tapi ya kita harus validasi dulu, ya kita paham. Ya orang yang aktif bayangkan bahwa dia tiba-tiba tidak bisa ini, dia minder tentunya. Dan tentu pada waktu dia kembali ke komunitas, ini yang menjadi harapan kalau buat saya sebagai kita di gereja ya, dan tentunya di situ nanti akan ada support yang baik, ditambah juga dengan mungkin edukasi-edukasi begini sehingga kita bisa paham bahwa inilah yang terjadi pada orang-orang dengan demensia. Nah, Dokter Tania mungkin mau nambahin Dok, monggo Dok. Nah, mungkin saya juga sebenarnya saya tadi tertarik banget ya untuk menanggapi yang dengan Ibu Tia Gansia ini, karena saya pikir saya mungkin akan nambahin sedikit, ini juga berdasarkan pengalaman. Kebetulan kalau misalnya tadi saya lihat ini juga Ibu kan suka menyanyi ya, suka musik. Nah ini juga bisa dilakukan misalnya untuk list lagu-lagu yang Ibu suka. Misalnya itu bisa dipasang, meskipun awalnya kadang-kadang nggak mau nyanyi, dan kalau misalnya dipasang terus, itu bisa menstimulasi juga. Dan stimulasi itu bisa terkadang untuk hal yang paling simple, dengan mengetukkan jari mengikuti beat saja, itu sudah merupakan stimulasi. Kadang-kadang nanti kalau sudah lebih nyaman, kadang dipasang terus, misalnya di lagu itu kita pasang di rumah, mungkin akan humming. Ya itu tadi menurut seperti Dr. Jimmy. Jadi kita perlu validasi, kita perlu meyakinkan dulu. Kalau misalnya it's okay, kalau misalnya merasa tidak sebagus atau tidak bisa hafal, kadang-kadang kan suka gitu ya kalau orang tua. Saya nggak hafal lagi. Nggak apa-apa, mulai dari mengetukkan itu sudah merupakan stimulasi. Jadi kadang-kadang kakinya nanti ikut beat lagunya. Nah itu kalau kita bisa lakukan. Jadi saran saya mungkin ya kita, apalagi dulu aktif olahraga. Olahraga itu kan baik. Biasanya orang kalau udah aktif olahraga tuh jiwanya biasanya memang bugar ya. Nah tapi kan sekarang mungkin tidak bisa melakukan olahraga seperti yang dulu. Tapi kalau ada beberapa kasus juga, kalau yang suka berenang, orang dengan demensia itu sebenarnya senang kalau misalnya yang dulu suka berenang diajak berenang. Tapi tentu kita harus tahu cari kolam renangnya jangan yang stepnya susah, karena tadi Dr. Jimmy juga kita sudah sama-sama belajar kalau orang dengan demensia mengukur jaraknya susah, jadi dia bisa takut kecemplung. Tapi kalau kolam renangnya landai, mereka senang. Itu saya ada kasus juga itu takut untuk ke kolam renang, tapi pas ketemu kolam renang yang landai sekalian nyemplung berenang dia. Padahal dulu kita pikir ini udah nggak bisa. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya kita perlu bersabar, kreatif, terus dengan pelan-pelan untuk terus berupaya untuk stimulasi. Jadi apa yang kalau misalnya sudah diam aja, jangan kita biarin diam aja. Kita yang mesti mikir sih sebenarnya apa yang kita bisa lakukan ya, apa yang kita bisa berikan. Yaitu yang paling gampang pasangin lagunya aja pagi-pagi, mau lagu gereja, mau itu respon sekecil apapun dengan humming, dengan ketuk jari, dengan kaki gerak seikut itu sudah merupakan stimulasi yang dapat kita lakukan, kita berikan untuk orang tua kita. Itu aja, makasih. Jadi nanti kalau lansia kita tampil di gereja, kita suportif ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, itu adalah suara yang sangat merdu gitu ya. Jadi kita support gitu ya. Betul banget itu, Dok. Oke. Ada lagi nih pertanyaan dari Pak Kevin. Tanya dong Dok, hubungan brain fog dan delirium pada orang saat COVID terjadi. Nah, terus yang kedua, mengapa saat terjadi COVID bisa juga terjadi demensia? Yang ketiga, apakah jika stroke terjadi bisa juga menyebabkan demensia? Yang keempat, banyak juga ya, senam olahraga untuk otak apa itu? Apa saja gitu. Ya. Yang pertama, hubungan brain fog dan dengan delirium pada saat COVID. Baik. Nah, ini saya coba jawab ya. Jadi penampilan kalau di kita medis sebut gambaran klinis COVID pada fungsi otak pada saat serangan COVID ya, fase akut itu bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kondisi sedemikian rupa mengganggu fungsi otak, ada satu term yang kita sebut encephalopati gitu ya. Jadi penurunan fungsi otak sedemikian rupa bisa karena memang tadi ya gangguan terhadap pembuluh darah dan lain-lain,
Tetapi bisa juga karena demam tinggi juga bisa, atau misalnya lansia kita ada gula ya pada saat dia kena serangan COVID, itu tentu stres badan ya, stres fisik, lalu gulanya jadi naik. Nah, ini juga bisa mempengaruhi fungsi otak. Jadi ini yang kita sebut sebagai ensefalopati. Tidak harus memang langsung disebabkan oleh COVID, tetapi dia memicu terhadap kejadian-kejadian yang lain yang mengganggu fungsi otak, itu bisa. Dan tentu penanganannya nanti akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi suhunya tinggi ya diturunkan, mungkin kalau misalnya gulanya tinggi ya dikendalikan, dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Apakah memang virusnya yang langsung menyebabkan? Nah, kita belum tahu pasti, tetapi memang tadi ya, infeksi ini bisa memicu, membangkitkan respon-respon tertentu, sehingga salah satu organ yang bisa mengalami gangguan adalah otak. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, apakah orang dengan stroke, apakah saat terjadi COVID bisa terjadi demensia? Nah, COVID-nya menyebabkan demensia masih tanda tanya, tetapi post-COVID, brain fog itu mungkin terjadi, tetapi tidak harus berkembang jadi demensia, gitu ya. Jadi masih bisa kita lakukan upaya, tetapi jika misalnya ada juga orang yang pada saat COVID terkena stroke, baru kemudian ada jaringan otak yang rusak, lalu gejala sisanya adalah selain mungkin ada kelumpuhan, dia juga mengalami kelambatan fungsi kognitif, mengarah ke demensia vaskuler. Nah, itu bisa juga. Jadi nggak harus karena COVID ya. Jadi terkait pertanyaan selanjutnya, apakah orang stroke bisa terkena demensia? Jawabannya bisa. Ini yang kita kenal sebagai demensia vaskuler. Nah, performanya berbeda, agak sedikit berbeda dengan demensia Alzheimer. Ya, kalau di demensia vaskuler akan ada pola-pola tertentu yang terkena. Biasanya itu lebih mengarah ke executive function atau problem solving. Karena bagian tertentu biasanya itu ya yang menghubungkan antara pusat yang satu dengan pusat yang lain tersendat, ya terhambat jalurnya, sehingga ada kekhasan tertentu pada demensia seperti ini adalah mereka terganggu dalam problem solving atau fungsi eksekutif. Tetapi meski demikian tetap harus kita tes untuk mencari apakah memang polanya khas demensia vaskuler atau tidak, karena justru sebenarnya campuran antara demensia Alzheimer dan vaskuler juga banyak. Nah, penanganannya pada umumnya secara obat tetap sama. Tentunya kalau demensianya karena stroke, treatment ke arah stroke-nya juga sambil jalan kita berikan. Begitu. Dok, yang terakhir penting nih kayaknya, senam olahraga untuk otak. Ada nggak? Nah, ini Dokter Tania nih jawab. Silakan Dok. Nah, kalau tadi Bapak Ibu lihat ada di website atau di YouTube-nya Alzheimer Indonesia, ada banyak sekali contoh-contoh senam yang dapat kita lakukan buat lansia. Jadi mungkin jadi ada secara langsung, kita ada brain gym. Nanti mungkin kapan-kapan kalau ada kegiatan lagi kita bisa senam otak bersama-sama ya di sini ya. Nah, satu boleh nggak Dok? Wah, jadi ya seperti misalnya kayak begini, ya lalu ini udah pakai lagu, terus ya kelihatannya gampang, tapi ternyata kalau misalnya fokus juga nih gitu. Jadi ada banyak. Jadi kalau di YouTube Alzheimer Indonesia silahkan, ada berbagai macam, ada yang mau poco-poco, kalau misalnya yang masih bisa poco-poco bisa lakukan poco-poco. Ada brain gym, ada yang untuk low impact. Jadi tidak semua gerakan itu harus misalnya, aduh kakinya udah susah nih, berdiri aja susah. Ada yang sambil duduk juga ada. Jadi silahkan dieksplor di YouTube-nya Alzheimer Indonesia, ada banyak sekali contoh-contoh gerakan-gerakan senam yang bisa dilakukan, exercise yang bisa dilakukan. Lalu jangan lupa juga selain senam ini juga ada banyak hal juga, aktivitas bermakna yang bisa menstimulasi otak, termasuk tadi misalnya olahraga yang memang sudah disukai, atau mendengarkan musik, atau menyanyi, atau bermain musik. Jadi silahkan melakukan hal-hal yang memang disukai. Jadi itu juga penting. Kadang-kadang kita juga fokus, ternyata TTS itu bagus buat lansia. Nah kayak ibu saya nggak suka main TTS, dia sukanya misalnya dia sudoku gitu yang lain. Jadi kalau TTS dia nggak suka, kita nggak akan mendapatkan benefit yang maksimal kalau hal tersebut tidak disukai.
gitu. Jadi tidak membawa enjoyment ya percuma gitu. Jadi kayak misalnya mendengarkan musik klasik, ada waktu itu lucu juga, ada jadi anaknya pasangin musik klasik setiap hari. Ibunya pada udah bilang, saya nggak suka, pokoknya ngantuk. Tapi ini bagus buat. Jadi kalau dari penelitian tentang musik, jadi tidak hanya musik klasik yang ternyata bisa membawa benefit buat otak. Jadi ada banyak hal yang bisa kita explore untuk stimulasi. Jadi silahkan dipilih yang paling nyaman yang mana, yang paling disukai yang mana. Begitu. Oke. Terima kasih itu. Ya. Saya ada taruh di chat YouTube-nya Alzheimer Indonesia buat teman-teman yang mau, boleh nanti bisa buka di YouTube-nya Alzheimer Indonesia. Nah, bisa senam bareng-bareng gitu kan di situ ya. Ini mungkin ada pertanyaan yang dua yang terakhir, yaitu adalah saya usia 40 tahun, apakah konsumsi omega 3 dan ginkgo biloba secara teratur bisa mengurangi resiko demensia Alzheimer? Sejak usia berapa sebaiknya dikonsumsi? Ya, Dok. Dr. Jimmy, silahkan, Dok. Golden 40 ya Pak ya, sama. Ini Bapak atau Ibu? Ini berarti kita sama nih, Pak. Bapak Stefanus Gunawan ya. Jadi prinsipnya kalau untuk obat, ini sampai sekarang obat apa yang bisa mencegah untuk dikonsumsi dari usia dini supaya mencegah demensia, sampai sekarang belum ada. Meskipun banyak penelitian sebenarnya. Tadi sebelum mulai kita diskusi tentang kopi, ya. Kopi bisa mencegah demensia atau Parkinson. Nah, ini belum masuk ke dalam guideline kalau kita sebut ya, tetapi memang ada banyak penelitian yang bisa membuktikan bahwa contoh misalnya konsumsi kopi 2-5 serving per hari itu bisa membantu dalam mengurangi risiko terjadinya demensia. Cuma informasi-informasi seperti ini kita perlu agak kritis sedikit. Oke, kalau kopinya diminum oleh seseorang yang hipertensi dan dia malas minum obat, maka resikonya akan lebih besar dari manfaatnya. Jadi dia bisa survive dari demensia, tapi saya khawatir dia tidak survive dari gagal ginjal atau stroke. Gitu ya. Atau kopi 5 kali sehari, orang dengan sakit jantung. Nah ini kita perlu cermat. Ya, karena banyak kopi itu bisa bikin kerja jantung meningkat karena dia sifatnya stimulan. Nah, stimulan memang kalau untuk otak bagus. Dia bisa menstimulasi otak jadi lebih fit, lebih awas gitu ya. Tetapi kalau ada kelemahan di ginjal, kelemahan di jantung, mungkin kita perlu lebih bijak dalam mencerna informasi seperti ini. Atau 2-5 serving kopi boleh kok katanya mencegah demensia, tapi kopinya pakai gula 3 sendok. Nah, ini tentunya sudah repot, apalagi kalau orang dengan sakit gula. Jadi prinsipnya adalah kalau memang kita mau mencoba itu ya silahkan, nggak ada masalah, tetapi sewajarnya saja. Termasuk juga dalam suplemen-suplemen yang menurut riset atau juga terdokumentasi bisa meningkatkan fungsi otak, contohnya ginkgo biloba. Jadi ya kalau memang memungkinkan ya monggo silahkan. Tetapi menurut saya tetap yang paling jelas peranannya adalah tadi, cerdik tadi ya, hindari faktor risiko, rokok, diet yang baik, hindari stres, dan seterusnya. Itu yang paling besar manfaatnya dalam mengurangi risiko terjadi demensia, dan memang sebaiknya ini dikerjakan sejak awal, sejak dini, kalau bisa sejak usia anak atau remaja. Kira-kira begitu. Dr. Tania mungkin mau nambahin? Silakan, ya, Dok. setuju, Dok. Saya juga untuk masalah suplemen seringkali juga ya ditanyakan, tapi ya saya setuju sekali dengan tadi penjelasan dokter. Kalau memang bisa dikonsumsi, monggo. Tapi kembali lagi kita kembali ke cerdik, dan ternyata kalau kita mau juga explore dari makanan yang ada, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan gizi kita dari makanan yang ada, kita cukup makan sehat, itu saya rasa juga tidak jadi masalah. Jadi tidak terpaku, pokoknya saya harus minum omega 3, ginkgo biloba dan lain-lain setiap hari dari usia sekian. Karena ya memang betul sampai sekarang belum ada penelitian yang pasti atau misalnya masuk ke guidelines bahwa itu dapat mencegah demensia. Begitu. Dok, ada
pertanyaan dari Bu Ineke, dia nggak bisa chat, jadi cuma bertanya lewat WhatsApp ke saya. Boleh ditanyakan kalau senam lidah bagaimana? Ya, itu juga salah satu untuk menstimulasi khususnya saraf-saraf yang ada di leher kita, dan itu juga memang karena kalau apalagi untuk orang tua ya, yang misalnya makan juga kan gigi, untuk misalnya masalah dengan gigi juga, jadi memang itu bisa dilakukan. Itu banyak juga. Silahkan. Pokoknya apapun yang bisa menstimulasi saraf-saraf kita silahkan dilakukan. Ganti-gantian aja, nggak usah misalnya hari ini kita senam lidah, besok saya mau senam mau brain gym yang Alzi, besok saya mau poco-poco, biar menyenangkan, jadi nggak bosan, jadi nggak kepaksa gitu melakukannya. Ya, baik dok. Ya, ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acaranya adalah, dokter, saya mohon dijelaskan apakah demensia ini dipengaruhi dari aktivitas di usia muda, seperti banyak menulis atau banyak beraktivitas menggunakan fungsi otak. Katanya orang-orang seperti ini tidak gampang pikun, padahal orang tua saya di masa mudanya banyak beraktivitas. Terima kasih, dok. Oke. Ini pertanyaan yang bagus nih ya. Ya. Saya coba jawab. Jawabannya adalah belum tentu. Karena tadi ya, kejadian seseorang mengalami demensia ini adalah interaksi dari banyak faktor. Ya. Jadi kadang-kadang bisa kita temukan orang yang aktif, ya, otak terstimulasi baik sejak masa kecil, anak maupun dewasa, tetapi kok tetap aja terkena demensia. Ada faktor yang lain, seperti tadi faktor risiko vaskuler, ada faktor gaya hidup yang lain, gitu ya, rokok, misalnya alkohol, dan seterusnya. Dan kalau memang semuanya sudah terkendali, barulah kita kemudian bisa mengacu ke ini kemungkinan arahnya ke genetik. Tetapi stimulasi otak dari awal, itu dianggap juga berperan dalam memaksimalkan fungsi otak. Ini bisa mengurangi resiko. Tetapi artinya kalau resiko ya, resiko itu berkurang bukan berarti dia hilang. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan hal tertentu di fase awal hidup, tetapi ada kejadian juga, ini mungkin problem karena interaksi antara faktor yang lain. Tetapi kalau kita mau memaksimalkan, maka semuanya yang bisa kita kendalikan dari awal tadi ya, seperti faktor-faktor tadi, termasuk juga stimulasi otak, ini kita maksimalkan dari awal sebagai upaya untuk mengurangi resiko. Begitu. Oke. Terima kasih Dr. Jimmy dan Dr. Tania untuk informasinya yang sangat berharga buat kita semua hari ini. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang ingin menanyakan lebih lanjut atau ingin tahu lebih lanjut tentang demensia, saya sudah share di chat, itu ada 2 email, dari email Dr. Tania dan Dr. Jimmy, dan juga YouTube dari Alzheimer Indonesia. Selain itu, acara kita hari ini juga akan kita upload di YouTube-nya GKI Taman Aries Ministry, gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang memerlukan materi, kami mohon maaf tidak bisa meng-email, mungkin bisa melihat kembali rekamannya di YouTube-nya GKI Taman Aries. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Jimmy dan Dr. Tania untuk waktunya hari ini. Dengan ini acara akan saya kembalikan kepada teman-teman dari Komisi Dewasa untuk bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Dr. Jimmy, Dr. Tania, dan Bapak Ibu semuanya. Kita sudah sampai dengan tahap akhir untuk acara kita hari ini. Untuk itu saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga siang hari ini di dalam acara Sarasehan, untuk kami lebih mengenal dan juga memahami mengenai demensia maupun Alzheimer ya Tuhan. Biarlah semua yang telah kami terima untuk hari ini ya Tuhan, boleh menjadi
bekal bagi kami, bekal pengetahuan bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, berkati Dr. Jimmy dan Dr. Tania di dalam setiap pelayanannya di kehidupannya sehari-hari ya Tuhan, dan juga untuk keluarganya. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan berpisah untuk melakukan kegiatan dan aktivitas kami untuk hari ini, kiranya Engkau berkati kami, Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.